Selamat sore teman-teman semua yang hadir di Bentara Budaya Jakarta. Kita akan mulai diskusi Palmerah Yuk dengan tema yang sangat menarik, kelas tanpa dinding. Bukan sebuah kebetulan kita mengangkat tema ini di tengah-tengah ramainya isu kecurangan akademik. Kecurangan yang dilakukan oleh guru-guru besar kita yang membuat Indonesia katanya nomor 2 paling curang di muka bumi soal karya-karya akademik para guru besar di Indonesia. Dan di depan saya sudah ada 3 tokoh yang mungkin tidak terdaftar di sana. Tapi ketiga tokoh inilah yang sebenarnya mewujudkan apa yang disebut Merdeka Belajar yang sejatinya. Yang pertama di hadapan saya ada Mas Halim Ambia. Mas Halim Ambia ini lulusan UIN Jakarta, Syarif Hidayatullah, kemudian S2 di Kuala Lumpur. Lalu kemudian dari satu pengalaman jalan-jalan ke Thailand hampir tewas. Dan dia tahu siapa yang menyelamatkan dirinya, lalu pulang ke Indonesia, nanti dia akan cerita banyak. Kemudian membuat pondok pesantren untuk anak-anak pang di sekitar UIN, di sekitar Ciputat. Jadi kalau kita ikut pengajian beliau, kita akan menyaksikan bagaimana anak-anak dengan tato-tatonya yang penuh di tubuhnya, tapi kemudian melantunkan ayat-ayat ilahi. Itu yang pertama. Kemudian ada Ibu Sri Wahyaningsih dari tahun 88 di Lawen ya Ibu ya, Banjarnegara, sudah mendirikan Salam, Sanggar Anak Alam. Sanggar Anak Alam yang mengajarkan soft skill yang luar biasa tentang empati, kerjasama, kepemimpinan, dan bagaimana menyelesaikan masalah. Sesuatu yang mungkin hampir tidak ada di kurikulum kita kecuali di mata pelajaran P5 hari ini. Apa kepanjangan P5 saya aja nggak tahu, nanti Ibu Wahya yang akan menjelaskan. Setelah 88 lalu kemudian pindah ke Niti Prayan Yogyakarta. Dan sampai sekarang terus menggerakkan Sanggar Anak Alam atau Salam di sana Ibu ya. Lalu satu lagi sahabat saya Muhammad Ridwan Alimudin, lulusan UGM, belum lulus, enggak jadi sarjana, tapi karena Nusa Pustaka beliau lah di Sulawesi Barat banyak lahir sarjana, S1, S2, S3. Ketika saya datang ke Nusa Pustaka di Polewali Mandar pada tahun 2015-16, justru universitas terbesar di Sulawesi Barat tidak punya perpustakaan. Sehingga mahasiswanya justru datang belajar ke perpustakaan yang dibangun oleh Ridwan Mandar Nusa Pustaka. Saya pernah naik perahu beliau, perahu pustaka yang berkeliling pulau-pulau, dan saya terbalik ikut tenggelam di sana sama buku. Dan yang saya tertarik bukan cuma saya diselamatkan, tapi buku-buku pun dijaring satu persatu. Lalu kemudian yang membuat saya terharu, ada satu buku yang oleh Ridwan lembar demi lembarnya dikeringkan bahkan disetrika. Ketika saya bilang gampang, nanti saya akan bawa lagi buku. Oh enggak, ini buku buat kamu mungkin murah, tapi buat anak di seberang pulau sana ini berlian. Sehingga satu persatu lembar itu dikeringkan dan diselamatkan lagi. Betapa mahalnya harga buku di tempat sana, di pulau-pulau kecil di sekitar Polewali Mandar. Dan hari ini bersama Horst Liebner, seorang Jerman, beliau mengoperasikan perahu tradisional kita pinisi yang sudah menjadi warisan dunia tanpa mesin, berkeliling pulau-pulau di sekitar Sulawesi dan Kalimantan untuk membawa buku. Saya tahu biaya per bulannya 60 juta, tapi sampai hari ini tidak ditengok oleh negara. Sehingga isunya kita bakar aja tuh perahu biar negara peduli gitu loh. Supaya negara lihat bahwa ada warisan budaya yang sama sekali tidak dipedulikan. Nah, saya ingin bertanya kepada ketiga tokoh kita ini yang mengajar kita Merdeka Belajar tentang apa yang memantik ketiga tokoh ini membuat sekolah-sekolah yang di luar kurikulum yang dibuat oleh pemerintah. Kami akan berbicara itu, dan di sisi kami tokoh spiritual kami ada Romo Muji. Jadi nanti juga kita akan minta pendapat Romo Muji. Saya mulai dari Mas Halim Ambia. Mengapa menyasar saudara-saudara kita yang mungkin gak dilirik oleh orang-orang, bahkan ada kalimat jijik untuk melihat mereka, tapi Anda rangkul. Silakan Mas Halim. Memang betul seperti tadi dipaparkan, saya mengalami peristiwa yang cukup luar biasa, mengkhawatirkan, membahayakan pada saat
saya mendapat undangan seminar internasional di Bangkok. Saya jalan menggunakan bis dari Kuala Lumpur ke Bangkok sampai di perbatasan Hat Nhai. Itu ada terjadi huru hara yang luar biasa, huru hara. Sehingga saya harus mampir di hotel. Tapi pada saat saya keluar hotel, saya justru dikeroyok massa. Tetapi orang yang menyelamatkan saya adalah anak pang, anak jalanan dengan tato sekujur tubuh yang luar biasa. Sejak itu saya tidak mau melihat orang hanya dari casing. Saya anak pesantren, kemudian IAIN dulu ya, bukan UIN, Romamuji ya. Iya, sempat ngundang Romamuji juga di Suludin dulu. Lalu S2 saya juga Islamic Studies. Jadi artinya Di Kuala Lumpur ya? di Kuala Lumpur, di ISTEC ya, di YA. Ada persoalan metodologi dakwah yang bagi saya itu naif gitu loh. Melihat Islam secara formal, melihat dakwah hanya gimmick, melihat dakwah hanya di masjid gitu. Bayangkan anak pang, anak jalanan, sekedar menggunakan toilet masjid saja itu kan susah. Karena anak pang yang bertato, dia diamnya saja udah muka salah paham. Apalagi masuk masjid, udah dicurigai ngambil sendal. Padahal kan boleh jadi sasarannya bukan sendal kan. Bisa jadi kan ampli. Ini kesalahan bisa. Padahal masjid mencari sumbangan di jalanan. Tapi anak jalanan masuk ke masjid jadi salah. Seolah-olah hidayah hanya datang dari atas karpet sajadah. Tidak termasuk toilet. Padahal ajaran Islam mengatakan kalau kita masuk toilet itu baca doa, keluar toilet baca doa, maka apa yang kita lakukan di dalam toilet adalah ibadah. Dan salah satu ruang yang paling inspiratif bagi seniman atau bagi penulis seperti Kang Maman, toilet itu saya pikir. Ruang kontemplatif. Masjid selama ini dilihat hanya kesucian bangunannya saja, keindahannya saja. Sehingga sudah ada stigma negatif terhadap mereka yang perlu dirangkul. Ada persoalan-persoalan cara pandang yang bagi saya juga ini berbahaya. Anak pang, anak jalanan yang tercerabut dari akar keluarganya, kalau dia kemudian dia berhijrah, ketemu dengan kelompok yang selalu melihat Islam secara hitam putih, dia bisa menjadi teroris, bisa menjadi radikalis. Bapak ibunya saja sudah tidak didengarkan nasihatnya. Apalah artinya Halim Ambia dengan nasihatnya. Jadi tidak ada artinya dengan nasihat itu. Artinya saya membuka jalan dengan ruang persahabatan mereka. Apa yang dalam bahasa Indramayu itu disebut Piare Dostihe. Love is friendship. Bahasa Indramayu kan? Piare Dostihe. Cinta adalah persahabatan. Seperti halnya Rasul tidak memanggil Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali sebagai murid. Tapi sebagai sahib. Sebagai sahabat. Maka sahabat adalah cara mendekat. Ternyata ini berhasil. Saya justru terkaget ketika ada anak lulusan UIN, jurusan hukum, mengatakan begini, Lim, lu hebat banget ya, bisa merangkul anak pang yang jauh dari Tuhan. Saya kaget, saat itu saya gebrak meja. Ente nih tauhidnya salah. Bagaimana mungkin? Tuhan itu kan lebih dekat dari urat nadi kita. Kita katakan anak pang jauh dari Tuhan. Saya pergi dari Ciputat ke Palmerah berdoa, ya Allah lancarkan Jakarta. Anak pang dari Ciputat ke Palmerah berdoanya, ya Allah macetkan Jakarta. Biar dapat ngamen di perempatan. Ini Jakarta macet, doa anak pang. Ini doa-doa mereka yang terkabul. Bagaimana mungkin kita katakan itu jauh dari Tuhan? Lalu saya karena sombongnya saya anak filsafat, ngerangkul mereka, oh ini harus pakai metodologi yang, oh ini bikin street based, bikin central based, bikin community based. Dengan rangkaian kerja-kerja yang bagi saya terlalu filosofis melangit. Saya terlalu meremehkan anak pang. Waktu itu saya ajak mereka sholat. Gak mungkin saya langsung mengajarkan, ngaji teh bengek. Saya langsung bab toharoh, mereka harus mandi dulu. Sebab anak pang, anak jalanan yang mengkonsumsi psikotropika, dia bisa 5 hari, 6 hari tidak mandi. Biar agar tetap pertahankan, agar tetap nge-fly. Sebab kalau mandi, itu dia langsung sadar. Maka upaya saya mendekati mereka di samping persahabatan, lalu buka kursus mandi. Agar bisa mandi. Yang pertama kursus mandi. Kursus mandi. Oke. Dari situ kesadaran muncul,
Saya traktir sholat. Bagaimana sholat itu dia bisa rasakan kedamaiannya. Mereka biasa mendengar azan, mereka biasa dengar atau lihat orang sholat. Kenapa tidak menjadi daya pikat? Karena saya tahu mereka menggunakan psikotropika. Saya harus melakukan healing. Dari mana? Dengan pendekatan tasawuf. Melalui apa? Sholat dan zikir. Seperti yang dipraktekkan di Pondok Pesantren Suryalaya, Abah Anom di Tasikmalaya. Ternyata itu berhasil. Bahkan banyak pertanyaan-pertanyaan mereka yang di luar jangkauan, yang tidak bisa dijelaskan secara fikih. Contohnya, saya ajak sholat. Begitu salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditepuk saya, Pak, kenapa salamnya tidak dijawab? Bukankah menjawab salam adalah wajib? Keren gak pertanyaan? Keren. Tapi ini tidak akan bisa dijelaskan secara fikih. Saya harus menjelaskan secara tasawuf, secara filosofis. Apa makna itu? Langsung yang satunya lagi dia bilang, tanya lagi, Papa, saya tadi waktu sholat itu ketemu Kanjeng Nabi. Saya ketemu ada kakek saya udah meninggal ikut sholat berjamaah di belakang kita. Waktu lagi sujud itu, saya seolah-olah berbisik pada bumi dan terdengar kayak hingga ke langit. Ini mi'raj, kata dia. Masa anak pang yang dibilang dari Tuhan jarang sholat, begitu ditraktir sholat langsung bilangnya mi'raj. Saya harus menjelaskan apa itu konsep akhirat dia. Secara filosofis agar masuk akal. Gini bro, ya wajar. Seperti Nabi Mi'raj, ketemu nabi-nabi terdahulu. Habis itu diperlihatkan siksa kubur. Itu bukan screensaver, tapi nyata. Kita masuk ke dimensi alam yang berbeda. Saya bilang akhirat itu batas ruang, bukan batas waktu. Saya ulangi sekali lagi. Akhirat itu batas ruang, bukan batas waktu. Jadi kita bisa masuk ke akhirat di waktu yang sama tanpa harus menunggu mati. Ternyata mereka paham. Ini Ustadz yang saya cari gitu. Dari situ saya membuka ruang di malam hari untuk memberi kesempatan pada mereka untuk bertanya tentang banyak kegalauan atau overthinking mereka di jalanan. Ternyata cara ini berhasil. Seperti misalnya, kalau anak jalanan yang hanya ikut-ikutan ditanya, kenapa menjadi punk? Itu pasti dia akan bercerita tentang bagaimana perlawanan punk di Inggris. Wow, melawan. Punk itu kan ideologinya kan anti pemapanan, melawan tirani dan sebagainya macam. Terus saya bilang, kalau begitu, Hadrat Syekh Hashim Asy'ari lebih daripada punk. Itu lebih punk, itu bawa punk itu. Syekh Abdul Qadir Jalani. Lalu misalnya Ki Haji Ahmad Dahlan, itu punk banget saya bilang, melawan Belanda. Kenapa yang difigurkan bukan itu? Gitu. Nah, akhirnya mereka tercipta. Sampai akhirnya saya buat setiap 17 Agustus mereka anak pang kita bikin upacara 17-an. Yang belum menyelesaikan sekolah SD, SMP, SMA kita masukkan di PKBM. Alhamdulillah sekarang masuk sudah ada PKBM. Kesetaraan. Paket A, paket B, paket C. Alhamdulillah 3 orang anak pang yang bisa di jalanan yang bermodalkan paket C sudah kuliah, ngambil fakultas hukum. Oke. Dan menjadi kawan saya, tangan dan kaki saya untuk melakukan advokasi. Inilah mengapa mereka ada trust dengan saya, karena saya melakukan advokasi. Siapapun anak jalanan yang pernah ngaji dengan saya, ketangkap Satpol PP, ketangkap polisi, perusahaan kriminal, menjadi tersangka, atau dia korban, maka tim Tasawuf Underground turun memberikan bantuan hukum. Oke, stop di situ dulu. Ya. Nanti kita akan lanjutkan pertanyaannya. Sekarang ke Ibu Wahya. Hanya karena melihat anak-anak di satu daerah mencari makanan di tempat sampah, itu kemudian memantik Ibu Wahya untuk ada sesuatu yang harus saya lakukan. Itu ceritanya gimana Ibu? Ya, jadi waktu itu saya lulus SMP, itu saya sekolah di Jogja, di SMA, dan itu sekolah saya itu ada di depan Rumah Sakit Bethesda. Nah, setiap kali saya berangkat sekolah dari kos-kosan ke sekolah, itu selalu ketemu dengan gelandangan-gelandangan yang tidur di emperan toko. Dan kadang mencari makan, mengkais-kais itu makanan di depan Rumah Sakit Bethesda gitu ya, di tong-tong itu. Nah, terus terang saya shock gitu ya, karena ini manusia gitu ya, tapi kok rasanya sudah tidak seperti manusia lagi gitu. Dan saya juga dari desa gitu, tapi kan semiskin-miskinnya orang desa itu masih sangat manusiawi gitu ya, masih ada toleransi gitu ya. Kalau misalnya ada yang kekurangan itu ada yang memberi gitu ya. Dan ini sesuatu yang
baru gitu ya, yang saya baru lihat. Nah ketika ini saya ceritakan ke teman-teman itu rasanya kayaknya nggak lewat aja gitu ya. Mereka malah ngetapain, ngapain sih kamu memperhatikan kayak gitu gitu. Nah tapi saya nggak bisa gitu ya. Tapi kemudian saya pulang, saya cerita sama bapak saya. Ya bapak saya bilang, ya itu justru PR bagi kamu gitu loh. Kita ini hidup di negara yang kaya raya gitu ya. Gemah limpah loh jinawi. Tapi kenapa ada kemiskinan? Gitu ya, kemiskinan yang sangat dahsyat gitu loh. Nah itu mestinya PR kamu, apa yang bisa kamu lakukan? Nah akhirnya kami sering ada diskusi panjang dengan bapak saya gitu ya, kemudian apa yang bisa saya lakukan gitu ya. Nah pada akhirnya itu yang mempertemukan saya juga dengan Romo YB Mangunwijaya di Lembah Code, dan waktu itu saya jadi relawan. Nah itu akhirnya terus menerus gitu ya, saya ketemu dengan orang-orang seperti itu, dan ternyata ini sebenarnya dulunya orang desa gitu ya, orang desa kemudian mereka transmigrasi, gagal transmigrasi, mau pulang ke desa udah nggak punya aset, kemudian menggelandang di kota. Nah dari situ yang memulai saya berpikir kalau ini terus menerus gitu ya, seperti ini kemudian mereka juga akhirnya beranak pinak, terus seperti apa gitu ya generasi selanjutnya. Dan akhirnya itu yang menuntun saya untuk saya pengen pulang ke desa. Dan kebetulan saya juga waktu di Code itu ketemu dengan suami saya yang orang desa, dan akhirnya saya pulang ke desa, ternyata benar gitu ya dugaan saya gitu ya. Jadi desa yang sangat subur di Lawen itu sebenarnya di pegunungan gitu ya. Desanya subur tapi masyarakatnya miskin gitu ya. Di sana masih banyak anak putus sekolah, kemudian pernikahan dini, kemudian juga anak punya anak gitu ya. Jadi masih belum siap secara biologis maupun secara ekonomi gitu. Nah akhirnya melahirkan kemiskinan itu tadi. Dan saya berpikir mestinya pendidikan menjadi ujung tombak dari itu semua gitu ya. Nah itu yang membuat saya refleksi gitu ya, pendidikan yang seperti apa yang cocok untuk mereka. Dan dari pengamatan kami dan kemudian anak-anak bergabung dengan kami, saya mulai memahami gitu ya. Jadi dari PR-PR mereka gitu ya. Kemudian saya mulai berpikir kenapa sih anak-anak usia sekolah dasar gitu ya, mereka tidak belajar sesuatu yang memang bermanfaat bagi mereka. Jadi misalnya anak-anak SD sudah belajar tentang tugas-tugas MPR, DPR, otonomi daerah ya kayak gitu-gitu ya. Jadi kebijakan publik. Nah ini untuk apa gitu ya? Mereka lulus SD nggak mungkin akan nyalek gitu kan? Terus apa gitu, dan mereka ini kalau di kampung kan 100% petani. Tapi mereka sekolah itu dengan pakaian seragam, dengan sepatu, yang ini jauh sekali dengan kehidupan mereka. Nah ini seolah-olah mereka tuh dicabut dari akar budayanya gitu ya. Nah begitu sekolah kemudian gak mau lagi membantu orang tuanya bertani gitu ya. Misalnya ngarit, apa gitu, kan ini identik dengan kotor. Sementara sekolah itu bersih gitu ya. Dan kemudian pelajarannya juga hafalan-hafalan yang tidak ada kaitannya dengan kehidupan mereka sehari-hari. Nah dari situ kemudian saya mulai berpikir mungkin ini ya yang menyebabkan gitu loh. Mereka nggak menyadari kehidupan yang real gitu, yang senyatanya itu harus seperti apa. Dan orang tuanya juga merasa sekolah nggak ada manfaatnya karena begitu sekolah malah kami nggak ada yang membantu kami gitu ya. Nah yang angkatan kerja mereka urbanisasi ke kota-kota, mereka akhirnya jadi buruh-buruh pabrik, jadi kuli-kuli bangunan di kota-kota besar. Kemudian ada yang tadi transmigrasi, kemudian gagal dan jadi gelandangan gitu ya. Nah ini sampai kapan gitu ya mata rantai seperti itu kalau tidak ada pemutusnya. Nah kemudian ketika saya bertanya dengan anak-anak ya hampir semua kepenginnya sekolah gitu ya. Tapi sekolah yang seperti apa? Nah karena waktu itu yang bergabung dengan saya itu cukup banyak gitu ya, ada 160-an anak sementara saya sendirian gitu ya. Jadi saya nggak bisa. Kemudian saya bikin kelompok-kelompok gitu ya, kelompok-kelompok. Terus mereka saya minta oke, kamu belajarnya di pasar, kamu lihat di kebun, kamu lihat di kehidupan di masyarakat. Nah dari situ kemudian sore kami ajak mereka datang dan sangat luar biasa gitu ya. Saya justru terkaget-kaget dari apa yang mereka sampaikan. Ternyata yang di pasar mereka bilang, nah ternyata yang jualan di pasar itu nggak ada orang yang di kampung sini gitu ya. Sebagian besar dari luar, dari kota malah yang jualan di sini. Dan kita ini petani, tapi sayur ternyata kita juga beli gitu.
Nah itu akhirnya udah jadi catatan kami. Kemudian yang di ladang mereka bilang ya banyak lahan yang kosong gitu loh, nggak ada yang nggak ditanami gitu. Nah karena apa? Karena tadi angkatan kerja mereka hijrah ke kota-kota besar untuk jadi buruh-buruh gitu ya, nggak tertarik lagi dari petani. Nah kemudian yang di masyarakat mereka juga bilang ya ternyata yang tinggal di sini tuh ya sebagian besar orang tua dan anak-anak, angkatan kerja itu nggak ada. Nah dari situ kemudian permasalahan ini kami diskusikan gitu ya. Kemudian apa ide-ide mereka. Nah ternyata kalau belajar secara langsung mereka melihat keadaan itu mereka jadi dia jadi punya solusi juga gitu ya. Mereka jadi tahu permasalahannya. Kemudian apa yang harus kita pelajari. Nah paling tidak kita ini sebagai petani paling tidak kita sayuran ya kita nanam dong gitu loh. Kita beli. Nah gimana caranya gitu ya. Nah tapi ternyata lahannya juga masih banyak gitu loh. Tapi kenapa nggak dikerjakan? Nah karena itu tadi orang lebih memilih karena kalau kerja di Jakarta itu Sabtu pasti punya uang gitu loh. Tapi kalau bertani kan harus menunggu ya, menunggu waktu, ada proses. Nah jadi ini akhirnya kami jadikan bahan diskusi, jadi bahan pembelajaran yang akhirnya sampai sekarang itu kenapa kami ketika kami sudah pindah ke Jogja dan ini kami desain seperti sekolah gitu ya, jadi Sanggar Anak Alam. Dan itu kami belajar menggunakan riset itu tadi gitu ya. Jadi bagaimana secara langsung mereka hadap masalah gitu. Kemudian dari permasalahan itu yang kita tarik menjadi proses pembelajaran bersama. Sebetulnya belajar dari masyarakat di Lawen, belajar dengan anak-anak di Lawen itu yang sampai akhirnya kami jadikan kurikulum gitu ya. Nah kami membuang sekat-sekat mata pelajaran yang belajar melalui hafalan, nah itu yang kami hilangkan dan anak-anak belajar dengan riset sehingga mereka menemukan pengetahuan sendiri dan itu yang menuntun mereka menemukan jati dirinya. Dan yang sampai sekarang menjadi kekuatan Salam, ya seperti itu. Jadi dan sekolah tidak bisa hanya anaknya itu sendiri gitu ya, jadi bagaimana kami membangun komunitas belajar. Nah seperti di Lawen juga kami waktu itu juga bersama dengan orang tua kita mendiskusikan tadi misalnya seperti bagaimana sih mencukupkan kebutuhan mereka sebagai warga masyarakat petani gitu ya, bagaimana mereka mencukupkan kebutuhannya, dari mana itu harus diupayakan gitu ya. Itu menjadi proses-proses diskusi, proses-proses pembelajaran dan akhirnya ya ayo kita bahwa sekolah ini juga harus bisa meningkatkan taraf hidup mereka gitu ya. Jadi pendidikan yang memanusiakan manusia. Nah sehingga ketika di Jogja kami tetap dengan trisentra itu ya. Nah kebetulan juga teorinya Ki Hajar ini sudah sangat luar biasa gitu ya. Mana yang ngerti ngerasa ya, ngelakoni? Ini yang atau yang trisentra yang itu? orang tua, sekolah dan masyarakat. Ya. Nah ini jadi pendidikan nggak bisa, kalau di pemerintah kan pendidikan formal, non formal, informal. Ya pendidikan ya semua gitu ya formal, ya non formal, ya informal gitu. Karena itu menjadi satu kesatuan. Jadi bukan kalau non formal itu kastanya lebih rendah gitu ya. Jadi kalau di pemerintah kan formal, kemudian non formal ini kan kayak kasta yang lebih rendah gitu ya. Kesetaraan gitu ya. Jadi nanti seolah-olah ini gagal di formal kemudian menempuh yang non formal. Nah mestinya pendidikan harus 3 ranah itu gitu ya. Ya formal, non formal, informal. Karena di masyarakat dan di keluarga itu justru harus menjadi satu ekosistem gitu ya. Ekosistem belajar gitu. Nah itu yang menguatkan gitu ya. Jadi karena setiap keluarga pasti punya visi misi gitu ya. Apa sih sebetulnya aku pengen anakku mau apain. Nah sehingga itu harus kita kelola bersama-sama. Nah jadi kenapa Salam masih tetap dengan menggunakan Sanggar Anak Alam gitu ya. Nah, bukan sekolah gitu ya. Karena sekolah itu satu bagian aja dari pendidikan gitu ya. Karena prosesnya itu ya ekosistem gitu ya. Jadi semua ikut menentukan. Nah itu yang semangat yang kami hidupi sampai hari ini. Dan kami meyakini gitu ya dengan tidak sekalipun pemerintah ini berubah-ubah kurikulumnya. Kami tetap aja dengan apa yang sudah kami temukan, sekalipun ini tetap harus ada perkembangan gitu ya. Misalnya riset yang awal sama yang sekarang pun juga akan berbeda gitu ya. Bagaimana orientasi kita karena pengetahuan selalu berkembang gitu ya. Okay. Nah tapi itu yang terus menerus kami lakukan dan perubahan-perubahan atau pembaharuan itu juga kami lakukan bersama-sama gitu ya. Jadi antara fasilitator, anak dan orang tua gitu ya. Nah sehingga tidak sepihak, tidak hanya kami penyelenggara yang menentukan gitu ya. Nah, bukan hanya pemerintah tetapi ya kami gitu ya.
Dan pada akhirnya sekarang justru kami dilirik dengan kurikulum Merdeka itu, justru kami sekarang yang dijadikan salah satu rujukan kayak gitu. Ibu yang dilirik, bukan ibu yang melirik mereka kan. Ini menjadi menarik karena selalu ada pendapat bahwa pendidikan itu sebenarnya bersifat diskriminatif. Hanya milik elit, hanya milik kelas menengah, dan ibu berusaha untuk menerabas hal tersebut kan. Iya. Itu yang menarik, itu yang kita kunci dulu di sini. Oke. Kita akan ke Ridwan. Orang selalu mengatakan minat baca orang Indonesia jelek banget, rendah. Tapi Ridwan membuktikan sejak 2013 beliau bikin pekan rakyat sepekan di desanya di Tinambung, di mana setiap orang di rumah itu mengeluarkan buku-bukunya, ditaruh di pinggir jalan dan orang bebas membaca buku yang mana saja. Dan ternyata bukunya berlimpah. Siapa bilang kita jauh dari dunia baca? Persoalannya cuma satu, akses antara buku dan manusia yang begitu berjarak. Dan lalu Ridwan kemudian lahir dengan Nusa Pustaka dan Perahu Pustaka. Nggak murah kan itu? Silakan diceritakan Mas Ridwan. Ya, terima kasih Bang Maman. Jadi Perahu Pustaka itu adalah bagian dari kegiatan literasi kami. Jadi ada Nusa Pustaka, terus pernah ada juga becak, motor, dan yang jalan juga sekarang yang dikelola oleh teman itu Bendi Pustaka. Jadi yang seperti yang disampaikan tadi Bang Maman itu bukan cuma di kampung kami yang masih di daratan Pulau Sulawesi. Di pulau-pulau pun begitu. Jadi apalagi kalau kita sering dengarkan kalau yang makan ikan itu kan pintar-pintar, cerdas-cerdas. Nah secara logika kan yang anak pulau itu kan harusnya cerdas-cerdas. Cuma ya karena khasanah pengetahuan yang dalam bentuk buku itu jarang sampai ke mereka, itu jadi kita anggap bodoh tanda kutip. Di situ keterbatasannya. Nah lewat Perahu Pustaka yang kami mulai 2015 itu semacam simbol bahwa kita harus memperhatikan adik-adik kita, anak-anak kita di pulau kecil. Kebetulan kan sewaktu saya masih kuliah di UGM 97 dan saya diminta keluar 2006. Waktu itu Fakultas Pertanian jurusan perikanan. Saya sering bolos, jadi karena saya ke Pulau Seribu, Pantura belajar yang sekarang malah dipakai di Kampus Merdeka. Kan Kampus Merdeka sekarang kan mahasiswa kalau ada yang mau itu bisa diganti kreditnya ke magang di itu kan. Nah saya dulu sering bolos dan tidak dihitung. Dan saya dapat kebijakan Romo UGM waktu itu ya harus mundur. Jadi saya dikasih dua pilihan, mengundurkan diri atau di DO. Jadi saya kuliah kelamaan 9 tahun. Jadi saya pilih mengundurkan diri, enggak apa-apa. Dan alhamdulillah sewaktu saya kuliah dan setelah itu saya mendokumentasikan perjalanan saya di pulau-pulau kecil. Dan ketika saya diminta oleh Bang Nirwan Arsuka, ditawari, mau nggak kita buat perpustakaan terapung. Oh iya Bang, itu saya seperti Valentino Rossi yang hobi membalap tapi tidak punya motor. Jadi kan saya tertarik tentang kebudayaan bahari, pembuatan perahu apa semua. Nah ketika ditawari itu saya punya peluang untuk membuat merekonstruksi perahu kuno yang kami juga gunakan sebagai perahu pustaka. Jadi misi Perahu Pustaka itu adalah dia sebagai proses, selain membawa buku ke pulau kecil, kami juga menawari ke teman-teman anak muda yang tidak pernah berlayar, itu melihat langsung suasana berlayar. Jadi Perahu Pustaka itu dia sebagai monumen hidup. Jadi bagaimana suasana di atas perahu, tinggal di atas perahu, perjalanan ke pulau kecil, dan ketika tiba di pulau melihat kebudayaan seperti itu. Jadi itu juga misi kami, dan makanya kalau kami mau berlayar itu sering saya umumkan di medsos, ayo siapa mau berlayar, kita tidak pungut bayar, malah kami ongkosi. Itu yang kita lakukan dulu. Dan sebelum Perahu Pustaka itu terjadi kan seperti saya sampaikan tadi, ke pulau kecil itu saya sering dapat itu, dan salah satunya ada namanya Kepulauan Bala-Balakan di Selat Makassar. Itu Romo guru masuk 2 bulan, bolos 10 bulan. Jadi sering kita dapat itu sekolah itu tidak ada siswa belajar di situ. Karena biasanya kan ya itu tadi yang jadi guru kan orang-orang darat. Ketika dia pergi ke pulau kecil tidak ada signal, tidak ada air tawar. Jadi ya pulang dulu lama-lama kan, terus nanti mau pemeriksaan baru ramai-ramai pulang lagi ke situ. Jadi itu yang terjadi di pulau-pulau kecil. Nah itu yang memotivasi kami, saya dan teman-teman untuk melakukan ini literasi di pulau-pulau kecil. Dan belakangan ini yang sempat disebut tadi Bang Maman, Bapak Horst Lippner, dia seorang antropolog Jerman
Itu sudah sejak akhir tahun 80-an di Indonesia. Kalau ditanya siapa ahli maritim Indonesia, itu namanya Horst. Selain ahli sejarawan apa, dia juga pintar melayarkan perahu. Kami pernah sama-sama berlayar ke Australia pakai perahu Padewakang yang tidak pakai mesin. Tanpa mesin. Tanpa mesin. Berapa lama? Padewakang, itu prapinisi. Jadi Berapa lama dari 40 hari. Mandar ke Australia? 40 hari dari Makassar. Dari Makassar. 40 hari. Dan tahun lalu Pak Horst juga, kalau saya kan pakai perahu Sande, Pak Horst ini menggunakan perahu ya Palari, pinisi yang sekarang jadi warisan dunia UNESCO, anugerah ilahi. Itu berlayar berminggu-minggu. Tahun lalu itu Horst, saya lihat catatannya, itu 1000 mil. Dia melayarkan perahu tanpa mesin dan bawa buku ke pulau-pulau. Dan operasionalnya per bulan itu Romo 60 juta. Dan ini dibilang Horst, kalau pemerintah tidak mau bantu-bantu ya kita bakar saja ini warisan dunia nih yang pinisinya. Karena itu tadi memang tinggi operasional perahu, cuma itu sebagai apa ya, simbol kita. Ini kan Pak Jokowi ada poros maritim, ada tol laut yang harus diongkosi. Nah sama ini tadi, karena ini sebagai bentuk perhatian kita. Dan tadi saya tertarik yang disampaikan Ibu bahwa ini kan pendidikan sekarang seperti mencabut anak-anak dari akarnya. Nah sama di kebudayaan bahari, itu ilmu kebaharian itu diwariskan di atas perahu, di laut. Itu tidak bisa kita jelaskan dalam kelas. Jadi saya tidak setuju kalau semua anak harus sekolah. Saya bisa pastikan ini berdasar pengamatan saya ini, kalau ada anak nelayan tamat SMA, itu sudah pasti dia tidak akan ikut melaut bapaknya. Pertama, ilmunya sudah tidak mencukupi, dia sudah gengsi juga. Itu jadi yang malah jadi pelaut ini yang putus-putus sekolah. Dan kalau tidak ada nelayan kan ibu-ibu berteriak harga ikan naik apa semua kan. Jadi saya tidak sependapat itu juga kalau semua disekolahkan. Dan kita sering bangga menyebut benua maritim. Pertanyaannya siapa yang mewarisi kebudayaan maritim ini? Yaitu pelaut-pelaut itu. Yang sering kita anggap putus sekolah, terus apa ya. Nah makanya di lewat perahu pustaka ini kita mau memperhatikan itu dan menjadi semacam eksperimen sosial bagaimana kita mengamati. Nah, alhamdulillah 3 tahun terakhir ini kami bekerja sama dengan Kemendikbud. Kami buat kegiatan namanya Student on Sunday. Jadi Student on Sunday itu selama 4 hari kita mengajarkan ilmu berlayar ke anak-anak SMA sama siswa SMA. Itu targetnya selama 5 tahun. Jadi hasil 5 tahun itu akan ada semacam kurikulum untuk kita bawa ke sekolah. Idenya adalah setiap sekolah yang ada di pesisir di Mandar ini memiliki perahu tradisional. Kenapa tidak kan di setiap SMA kan ada kegiatan ekstra basket, pramuka apa kan? Kenapa tidak ada yang tertarik ke perahu? Dan yang jadi gurunya itu adalah para pelaut-pelaut. Jadi kami mengadopsi kegiatan seniman masuk sekolah. Jadi para pelaut itu yang nganggur tanda kutip karena perahunya sudah tidak ada karena diganti dengan perahu bermotor itu yang menggantikan. Jadi ada pewarisan seperti itu tinggal 2 tahun ini dan Kemendikbud sudah untuk apa ya membantu terus menerus. Dan tahun lalu ini yang baru-baru ini 2024 diikuti 20 perguruan tinggi se-Indonesia. Jadi 50 orang dan peserta yang paling banyak itu perempuan. Jadi tidak ada ceritanya itu perempuan secara alami pergi melaut berdiri di atas perahu sande itu Bang apa ya. Nah ini kita ajari itu. Nah ini sande semacam pintu gerbang saja untuk belajar kebudayaan bahari. Jadi pagi sore kita ajarkan cara berlayar, terus malamnya tentang sejarah bahari, sejarah maritim. Jadi di situ kita mau apa ya menjadi pendidikan karakter ke pendidikan kebaharian itu dan harus kita tahu juga ke anak-anak kita sampaikan bahwa kita di pulau-pulau ini atau yang di Nusantara ini itu pengetahuan agama ideologi itu lewat laut semua. Islam, Kristen apa semua itu kan dibawa oleh para pelaut. Misalnya yang ke India, dari Jawa, dari Sumatera itu lewat laut semua. Perdagangan juga begitu termasuk rempah-rempah. Nah itu kita ajarkan semua dan lewat perahu pustaka ini meskipun sedikit-sedikit ya kita mau memberi simbol bahwa masih ada yang memperhatikan pendidikan di laut itu. Ini pekerjaan besar buat kami dan selain memang pembiayaan tinggi ya itu juga nyawa taruhannya karena seperti ini kan yang cuaca sudah kurang gara-gara perubahan iklim yang harusnya tidak besar ombak kencang ini malah ini beberapa kasus terakhir ini sering ada nelayan yang hilang. Jadi kami juga mulai edukasi nelayan bagaimana menggunakan teknologi aplikasi membaca cuaca terus GPS dan saya minta juga kalau ada aplikasinya ini direkam.
Jadi kalau mereka hilang, kita tahu lokasinya, koordinatnya. Jadi itu yang kami lakukan selain pada anak-anak juga kepada para nelayan. Jadi mereka juga mulai melek teknologi. Itu Bang. Perahu Sandek itu cuma 4 orang yang bisa naikin ya? Iya 4 orang. Waktu dirimu membawa dari Mandar ke Australia berapa hari? Oh kalau yang Sandek ke Australia itu anak Mapala Unhas Itu yang berapa bawa. hari? Kalau yang saya pakai dengan horse itu sama 10 orang. Yaitu ada pelaut sama anak-anak muda. Oke. Itu perahu Padewakang. Itu Perahu Padewakang. Lebarnya Perahu Padewakang itu pernah kita lihat mungkin dipamerkan di Museum Nasional ya? Ya, Itu satu, replikanya. atau kita pernah lihat di Museum Kebangkitan. Yang sedihnya perahu asli pinisi itu, konon tinggal 3 yang asli. 1 di Belgia, 2 di Australia. 2 di antara adalah karya beliau. Ya, sahabat tukang perahu. Dan tidak ada di Indonesia. Tidak ada di Indonesia hari ini, malah ada di luar negeri. Iya. Itu yang menyedihkan. Saya cuma mau memantik itu dan mengajak teman-teman untuk bertanya. Ada yang ingin bertanya? Saya ada mungkin bisa dibilang 2 kegelisahan atau 2 pertanyaan ya. Pertama untuk Ibu, kalau gini Bu, saya sepakat tadi bahwa ternyata dunia pendidikan itu tidak menghasilkan, menurut saya ya, kacamata saya ya, mudah-mudahan saya salah, bahwa dunia pendidikan ternyata tidak menghasilkan pendidikan, tapi hanya menghasilkan ijazah. Dan dengan anggaran kita yang 660 triliun, ternyata literasi kita masih rendah. Itu pertama. Nah, menurut Ibu, sebenarnya apa sih titik berangkatnya atau titik salahnya? Kenapa kita ada di posisi itu? Itu pertama. Kedua, buat Kang Ustadz ya, Kang, saya punya contoh kasus nih, Kang. Anak saya kebetulan kan baru masuk tingkat SMA ya. Tapi kemarin saya ditawarin itu bangku MAN, Madrasah Aliyah Negeri. Itu senilai 12 juta. Nah, saya jadi aneh nih, Kang. Sebab gini, di dunia yang keagamaan, ternyata pendidikannya pun juga nggak beres-beres amat gitu loh. Kenapa kok ada orang yang nawarin saya bangku MAN itu 12 juta? Ya saya nggak mengjustis agamanya ya. Tapi ini memang ini oknumnya. Tapi paling tidak ketika oknum itu bisa bermain di lingkaran tersebut, berarti kan ada masalah, bisa dibilang kalau pendekatannya religi ya, apa yang salah gitu loh Kang di situ. Itu 2 hal sih menurut saya, kegelisahan sekaligus juga pertanyaan. Terima kasih. Pertanyaannya ke Ibu Wahyadur soal apa sih salahnya sebenarnya dunia pendidikan kita? Ya karena pendidikan di negeri kita ini yang pertama menyeragamkan gitu ya. Kita tuh sebutnya Bhinneka Tunggal Ika. Itu sudah menjadi kesepakatan dan memang senyatanya seperti itu. Tetapi pendidikan itu cenderung menyeragamkan. Nah sehingga kenapa yang tadi misalnya di negara bahari gitu ya, itu tidak mengajarkan itu. Dan menurut saya pendidikan ini mengajarkan ilmu pergi gitu loh. Jadi kalau misalnya orang dari luar Jawa, dari mana gitu ya sekolah, ya udah gitu, mereka biasanya nggak mau pulang ke kampung halamannya gitu. Karena memang ilmu pergi tadi ya. Jadi mereka mesti jadi pegawai, jadi apa. Jadi ini sebetulnya pendidikan dari zaman kolonial dulu yang memang didedikasikan untuk menjadi jongos aja gitu ya, menjadi pelayan-pelayan ya, pegawai gitu ya, bukan menjadi dirinya sendiri. Nah itu akhirnya, dan itu masih dilestarikan sampai sekarang. Dan kita juga link and match-nya aja dengan industri juga gitu ya, bukan dengan masyarakat. Jadi memang sekolah dijauhkan dari budaya setempat. Nah ketika Indonesia itu juga aja 70% ya. Nah tapi kenapa pendidikan kelautan kita juga nggak nyampe segitu gitu ya, dan pendidikan cenderung ke hafalan dan kemudian penyeragaman sehingga ya tidak mengakar gitu, sehingga orang itu tidak tahu sebetulnya potensi dirinya dan juga anak itu tidak diberi kesempatan untuk mengenal dirinya sendiri gitu ya. Bahkan orang sampai dewasa nggak tahu sebetulnya siapa sih aku gitu ya, potensiku itu apa, karena penyeragaman tadi ada standarisasi gitu loh, semua orang harus sama. Tidak berbeda dengan pabrik gitu ya. Jadi keluarannya harus sama, ada standarnya. Nah, tidak memungkinkan orang mengetahui potensinya, tidak memungkinkan orang itu paham akan dirinya sendiri. Sehingga maaf, di Salam tidak ada hafalan Ibu? Oh enggak ya.
Hafalan itu ada tapi bukan ya, ada yang pasti yang dihafal pasti ada Ya. juga ya, tapi basisnya bukan itu. Bukan itu basisnya. Ya, Oke. ya. Jadi kalau di Salam kami kenapa belajar dari riset, dari sesuatu yang mereka suka gitu ya, dari sesuai dengan passionnya kayak gitu ya. Nah jadi itu supaya anak itu lebih mengenal dirinya gitu loh. Aku tuh sebetulnya kecenderungan apa sih gitu ya. Saya kira Tuhan menciptakan manusia ini kan unik, tidak ada yang sama, tidak seragam. Sama seperti tubuh kita juga, tidak semuanya mata, tidak semuanya tangan, tidak semuanya telinga gitu ya. Tetapi beragam gitu. Dan ini bukan saling bertabrakan tetapi saling bersinergi untuk mencapai satu tujuan. Nah demikian juga sebetulnya kehidupan ini seperti itu gitu loh. Jadi kamu bisa apa, ini bisa apa, dan ayo kita berkolaborasi. Tetapi sekolah mengajarkan persaingan gitu ya. Persaingan, bukan kolaborasi gitu ya. Sehingga itu tadi ada yang penawaran apa tadi? Yang monet apa ya? Yang kecurangan-kecurangan itu ya supaya dapat nilai yang bagus gitu ya. Ada gratifikasi karena untuk mencapai itu. Nah, di Salam tidak seperti itu gitu. Karena setiap orang menjadi juara atas dirinya sendiri. Setiap orang bisa belajar sesuai dengan potensi dirinya, dan itu kami beri ruang yang leluasa, yang merdeka yang sesungguhnya di situ gitu ya. Jadi bukan merdeka yang diatur-atur gitu ya, malah mengikat bukan memerdekakan gitu. Soal soft skill yang anak kecil sudah diajarkan tentang empati, kerjasama, kepemimpinan, penyelesaian masalah, apa bedanya dengan P5 di sekolah? Ya P5 judulnya aja project gitu ya. Ya project gitu ya. Dan itu didesain gitu ya. Sebetulnya sih intinya harusnya ke sana gitu ya. Ya. Tapi kadang-kadang ada miskonsepsi karena judulnya tadi ya. Karena project sehingga mereka lebih cenderungnya output gitu ya, hasil. Nah padahal hasil itu ya bonus gitu ya. Mestinya kan proses bagaimana mencapai hasil itu. Jadi proses-proses di mana ada ketekunan, ada kerjasama, ada kejujuran, ada nilai-nilai yang dijunjung di situ gitu ya. Nilai-nilai kemanusiaan mestinya itu. Nah di Salam kami ada 4 pilar itu ya, pangan, kesehatan, lingkungan hidup, sosial budaya. Nah karena ini menjadi sesuatu yang sangat mendasar kebutuhan hidup mereka gitu ya. Nah sejak dini kami kenalkan tentang pangan sehat, pangan yang ada di sekitar kita gitu ya. Dan pangan itu ya ada kaitannya dengan lingkungan, ada kaitannya dengan kesehatan, ada kaitannya dengan sosial budaya seperti itu. Nah sehingga tidak berdiri sendiri, dan kami ikat dengan sebuah kesepakatan bagaimana menjaga diri sendiri, menjaga teman, dan menjaga lingkungan. Nah jadi bagaimana supaya kita juga tidak hidup serakah ya, dan mencukupi kebutuhan pangan, kesehatan, lingkungan hidup, sosial budaya dengan tanpa meninggalkan tadi kepentingan bersama gitu ya. Jadi menjaga diri, menjaga teman, menjaga lingkungan. Itu yang poin empati ya Bu? Iya. Oke. Berarti itu kita udah masuk ke motonya Salam tuh. Mendengar saya lupa, melihat saya ingat, melakukan saya paham, menemukan sendiri saya kuasai. Bisa ditanamkan sedari anak? Iya bisa. Ya karena kalau mendengar itu tadi hafalan ya, mendengar itu Ya. sebentar lupa gitu ya. Oke. Nah kalau melihat kita bisa tadi mengamati, dengan riset tadi mengamati ya. Ya. Nah itu melihat saya ingat. Kalau melakukan, nah itu berarti paham. Kalau menemukan berarti saya menguasai. Seperti tadi kalau belajar di laut, belajar di ini akhirnya menguasai ilmu itu gitu ya. Nah memang harus ilmu iku kelakone kanthi laku itu ya. Seperti patrap trilokanya Ki Hajar Dewantoro ya. Ngerti, ngerasa, ngelakoni. Ngelakoni, iya. Ini patrap triloka yang suka dilupakan, yang orang lebih senang mengutip tentang kognitif, afeksi, psikomotorik. Padahal Ki Hajar sudah mengajarkan 3 eng tadi Iya. itu dalam patrap trilokanya. Oke, sekarang ke Anda ditanya soal pendidikan agama yang dimonetisasi. Di sekolah Pang ini gratis. Gratis. Jadi malah gini, kalau saya hadir sebagai ustadz yang selama ini makannya dapat dari amplop ceramah, ya nggak ada satupun yang mau ngaji sama saya. Tapi karena mereka tahu penghasilan saya pengusaha, saya ada penghasilan penerbitan buku yang mereka saksikan sendiri. Jadi mereka tidak ada was-was dia untuk dimanfaatkan gitu. Jadi kalau misalnya selama ini mereka ditarik ke kelompok-kelompok hijrah, masuk ke masjid, itu biasanya hanya mindahin tempat ngamen. Mereka hanya ganti casing, masuk ke masjid, hingga akhirnya banyak ngasih uang. Kan sama dengan mindahin tempat ngamen.
sebetulnya sebagian besar anak pang itu udah muak dengan formalitas simbolik semacam itu. Karena mereka sebetulnya pengen agama itu yang masuk akal, yang rasional, yang memang untuk kebutuhannya. Maka saya itu biasanya melakukan dialog dengan mereka itu. Misalnya tentang bagaimana melihat hadis secara tekstual dan kontekstual. Melihat form, bentuk, dan esensi. Saya contohkan misalnya lagi kongko, bro gini, laula ana syuku ala ummati la amartuhum bisiwaki qabla kulli shalah. Kalau tidak memberatkan bagi umatku, maka aku perintahkan untuk menggosok gigi setiap sebelum sholat. Kalau kita memahami secara tekstual, maka hari ini kita wajib pakai siwak yang pakai kayu, jigongnya kemana-mana. Tapi kalau kita ngelihatnya bahwa bentuk itu bisa berubah, bentuknya siwak bisa berubah menjadi sikat gigi dan pasta gigi, odol. Lalu esensinya yang tetap itu membersihkan gigi. Maka pesan Nabi 14 abad yang silam relevan hingga hari ini. Persoalan yang selama ini formalitas simbolik itu juga banyak diminati oleh kelompok yang baru berhijrah. Karena dia euforia, mau melihat sesuatu dari hitam putih, halal haram, sesuatu hanya dalam kacamata yang dikit-dikit pahala. Yang seperti ini kalau dijajakan, ditawarkan konsep agama yang hitam putih tadi, ini mental sebetulnya kepada mereka anak pang yang punya ideologi yang menarik, gitu, punya passion yang berbeda daripada orang lain. Karena menjadi pang adalah juga bentuk dari perlawanan. Menjadi pang berarti dia melepaskan akar keluarga seolah-olah ya. Ada yang lucu itu. Anak 10 tahun yang saya dapatkan, 10 tahun keluar dari orang tuanya, gara-gara rebutan remote control TV sama bapaknya. Bapaknya pengen nonton telenovela, anaknya pengen nonton Doraemon. Bagi kita mungkin tidak ada persoalan, bagi anak sudah 10 tahun itu persoalan besar gitu loh. Sehingga dia keluar, nggak peduli itu dia sekolah, melanjutkan sekolah atau tidak. Alhamdulillah saya bisa pertemukan lagi dengan ibunya setelah 15 tahun. Nah, di masa quarter life crisis, anak usia 20 sampai 30 itu sebetulnya yang banyak saya berhasil rangkul. Tapi kalau yang 20 ke bawah sampai 14 tahun sering banget ngajak berantem sama ustadznya. Sehingga saya melakukan assessment, saya milih-milih juga. Saya milih-milih juga dan saya memelihara mantan-mantan pang dan jalanan yang sudah berhijrah, yang sudah ngaji, yang sudah berubah, yang sudah punya pekerjaan, membantu saya melakukan rekrutmen. Jadi saya memelihara mantan. Dan semuanya gratis lagi? Gratis. Okay. Bahkan saya setiap kalau mau ngaji, saya harus menyiapkan rokok, makan. Sebab makan adalah bagian dari terapi. Jadi bagi anak pang yang kena kecanduan psikotropika, dia bisa bertahan 5 hari, 6 hari untuk mempertahankan perutnya tidak masuk makanan agar tetap nge-fly. Tapi kalau dikasih makan, dia sadar. Maka memberi makan adalah pintu masuk memberikan penyadaran bagi mereka. Ini menarik nih karena ada pepatah Arab yang bilang perut itu memberitahu kalau dia kosong, tapi otak tidak. Kalau saya nggak bertato, bukan nggak mau tato, saya takut ditato, boleh nggak sekolah di tempat Anda? Boleh banget, karena itu sebetulnya menjadi murid saya, menjadi santri saya tidak ada persyaratan. Nggak ada persyaratan tato dan bukan kan? Tapi jadi inklusif betul. Iya, tapi pernah tersebar bahwa saya menolak program hapus tato, padahal bukan itu. Jadi begini, saya membebaskan anak yang bertato atau tidak bertato, silakan ngaji dengan saya. Saya tidak memberikan keharusan kewajiban untuk menghapus. Tapi manakala mereka sudah berhijrah, dia ingin membuang jauh-jauh kesombongannya. Dia ingin balik kampung, jalan pulang, dia harus menghapus tatonya. Nah, saya sediakan program hapus tato. Tapi menghapus tato 5 cm nggak cukup 6 bulan. Sakitnya, panasnya, gatalnya luar biasa. Sehingga yang menjadi santri saya akhirnya terpengaruh, akhirnya nggak usah hapus, yang penting nggak usah ditambah. Setuju. Satu lagi penting. Satu lagi yang menyadarkan mereka akhirnya tidak mentato. Saya bilang ada hadis yang doif, tapi saya suka banget hadis ini. Saya bilang, qalbul mu'min baitullah. Kalbu seorang mukmin itu adalah rumah Allah. Kalau Anda merusak tubuhmu atau tubuh orang lain, melakukan penganiayaan terhadap diri sendiri, apalagi orang lain, sama dengan merusak baitullah. Maka jaga baik-baik. Jadi kiblatmu ada di sini ya. Iya. Itu menarik. Sebelum ke Bapak, aku mau cerita berkaitan dengan itu tadi Pak.
Kenapa dia melakukan program kampanye jangan rusak terumbu karang? Karena kata beliau terumbu karang itu mudah dirusak, tapi kalau untuk dipelihara, terumbu karang itu hanya membesar 1 senti selama 1 tahun. Jadi setiap tahun itu cuma memanjang 1 senti ya. Tapi Anda merusaknya dalam hitungan detik. Dan dia menemukan di satu pulau, gara-gara guru agamanya tidak pernah ke pulau tersebut sehingga diserahkan ke guru ngaji yang asal ngaji, sehingga lahirlah yang disebut bom syahadat. Mereka bikin bom-bom ikan supaya bisa menangkap ikan, tapi supaya kena bom itu sumbunya pendek, harus diteriakkan dengan syahadat. Jadi kalau mati ya masuk surga langsung. Ini pemahaman yang terjadi di satu pulau di tempat beliau. Tapi begitu berhasil, ikannya dapat tapi terumbu karangnya hancur. Padahal itu adalah Great Barrier yang bisa melindungi kita dari kemungkinan tsunami di daerah Sulawesi dan Kalimantan. Nanti biar beliau yang lebih jelaskan. Pasti dia akan tutup nama pulaunya karena bahaya. Silakan Pak. Ya terima kasih. Ya, silakan. Nama saya Lee Hyun Yung, panggilannya Ayung. Ada pendapat bahwa masalah pendidikan di Indonesia itu ada beberapa faktor Pak. Salah satunya itu misalnya kualitas guru. Yang kedua itu adalah infrastruktur dan fasilitas. Yang ketiga itu adalah kurangnya akses. Yang keempat itu kurikulum yang tidak relevan, tadi sudah disebutkan penanya pertama. Yang keempat yang manajemen pendidikan dan kesenjangan sosial ekonomi. Dan yang terakhir itu adalah kebijakan pendidikan yang ganti-ganti menteri, ganti kebijakan. Pertanyaan saya mungkin kepada Pak Romo Muji ya, karena dari tadi saya belum mendengar suaranya gitu. Beliau kan juga pendidik juga. Itu dari beberapa faktor tadi, itu mana yang harus diprioritaskan ya. Satu lagi ada yang berpendapat bahwa katanya guru itu akan hadir ketika sang murid itu siap. Apakah Romo setuju dengan pendapat ini? Terima kasih. Ya, kalau saya hadir di sini, itu sebenarnya hanya mau belajar. Karena apa yang saya temui selama ini mengajar, itu sebenarnya setelah saya sahabat ke rumah lagi, kira-kira 14 tahun yang lalu, saya baru ngeh atau sadar bahwa selama ini pendidikan kita itu selalu dari atas ke bawah, tidak dari bawah ke atas. Bahasa kerennya adalah deduksi, dan dari bawah tadi induksi. Coba DLAJR itu kalau menentukan kita harus lintas jalan itu kan diputuskan di atas meja. Tidak tanya pada driver. Sama dengan tadi, saya belajar banyak mengenai budaya Bahari itu dari almarhum Nirwan Dewanto. Nirwan ya, Atsuka ya, sampai dia meninggal itu. Dan saya makin sadar bahwa selama ini harus banyak belajar, dan kalau kita lihat pada pepatah kita kan benar sekali. Asam di gunung, garam di laut, bertemu di mana? Dalam belanga. Belanga itu apa? Tempat masak. Inilah perjumpaan macam begini adalah tempat untuk masak itu. Untuk menu-menu baru. Seperti tadi Bu Wahyu. Lalu kemudian tadi yang dikatakan mengenai kelautan, kebaharian. Lalu tadi introduksi dari moderator itu. Jadi sebenarnya kalau mau saya katakan ringkas, itu kita harus betul. Yang saya temukan tadi induksi, deduksi itu, saya temukan lagi waktu saya mengajar 7 tahun di ISI Solo. Itu karena S3, saya belajar betul. Hasil akhir semester mereka itu semua penelitian. Padahal saya sendiri di filsafat itu kan dari atas kan. Saya dari tahu, padahal keres itu hanya saya tahu Nugroho Sapointen. Mereka research. Lalu juga mengenai batik lasem itu, mereka dari bawah. Nah, saya sebagai orang daratan, sadar itu dulu adalah dengan buku Arus Baliknya Pram. Bahwa kita ini Nusantara. Yang kedua, bahwa kita membelakangi lautan dan bahwa membuang sampah di sana kan. Nah, di situ lalu saya mau menyenangi lautan itu. Karena itu belajar terus semacam ini, lalu kita akan tahu mengenai itu. Ya, ini yang saya katakan itu. Terima kasih. Yang tadi Romo, benar nggak atau kita balik nih? Kata dia guru hadir ketika murid siap, atau kita balik? Murid hadir ketika gurunya siap. Itu persis antara deduksi, induksi. Jadi kalau dari bawah, ya, itu guru mestinya belajar ke bawah dulu. Jadi saya
senang diingatkan Romangun almarhum. Dulu saya mau menjadi pastor, itu saya belajar dari Romangun. Kenapa? Karena dia di selokan-selokan itu, karena dia betul-betul dari bawah kan itu. Itu saya di sana. Oke. Jadi betul sekali bahwa murid yang siap, apapun persiapannya, itu dia murid itu sudah siap tadi itu. Mengenai research, mengenai lingkungan, mengenai sehatnya, lalu mengenai kanan kirinya. Dia sudah tahu, tapi kita oleh guru-guru yang tidak tahu, termasuk saya, menarik mereka, ya kan? Keluar dari situ, dan tadi saya terkesan sekali. Lalu sekolah menjadi ilmu untuk pergi, tidak kembali ke daerahnya. Lalu yang satu lagi saya mau katakan, kami barusan ada seminar pendidikan itu. Lalu mereka mengatakan, kita dari kecil tidak pernah diajari untuk kreasi, mencipta pekerjaan. Jadi kita sekolah terus sampai S1, lalu setelah selesai S1, sudah lulus, nunggu, melamar sana sini, sampai tidak punya pekerjaan. Lalu yang ada apa? Pak Ogah. Dan itu padahal orang asing tanya pada saya, dia geleng kepala, itu malas itu sebenarnya. Ya, terima kasih. Terima kasih Romo. Terjawab. Yang di belakang lagi, di belakang yang bertanya barusan, silakan. Saya dulu dari IKIP, jadi saya tahu kondisi perguruan itu kayak apa. Oke. Dan saya mengamati bagaimana sulitnya Menteri Pendidikan itu untuk mengurangi mata pelajaran. Karena begitu dikurangi mata pelajaran, pengangguran guru banyak sekali. Karena jurusan-jurusannya itu kan banyak sekali kan. Nah, semangatnya itu memang dan memang itu kendalanya sebetulnya. Nah, ya sekedar ngasih solusi aja sebetulnya. Mumpung ini forumnya forum bagus sekali. Pengalaman saya kemarin sahabat saya di Sulawesi atau Makassar, dia dosen, dia pengen membawa anak-anak pedesaan untuk ke kota, diajak dibiayai untuk belajar, sulit sekali karena orang tuanya nggak memperbolehkan gitu. Tapi nggak ada sekolah di sana, gimana mau membuat mereka sekolah. Nah, disertasi saya mengambil anak-anak jalanan. Begitu sulitnya merubah mindset anak jalanan yang terpaksa saya pakai hipnoterapi, tetapi masa sekian banyak harus hipnoterapi semua gitu kan. Nah, jadi tenaga-tenaga yang Bapak Ibu di lapangan ini banyak yang ingin, tetapi inginnya tuh hanya sekedar hati ingin, tetapi ilmunya nggak ada gitu. Dan itu perlu ilmu. Jadi menurut saya UNJ, IKIP, pokoknya yang dulunya IKIP sekarang sudah menjadi universitas negeri, itu sebaiknya membuka juga dong jurusan yang memang dijuruskan untuk di pelosok-pelosok itu yang memang skill untuk hidup yang diajarkan gitu. Atau yang kedua, jurusan sekarang itu ditantolin ada minornya, yang dulu saya minornya bahasa Indonesia, mayornya bahasa Inggris di IKIP Jogja. Nah, ada minornya adalah minor bagaimana mengembangkan desa dengan ilmu pendidikan itu tadi. Gitu. Jadi bapak-bapak dan ibu yang di sini luar biasa, langsung terjun, padahal akan lebih hebat lagi kalau ada sekolahnya untuk terjun ke sana. Gitu Mbak Wahya, beliau sahabat saya. Bukannya itu konsep Merdeka Belajar yang diharapkan? Iya, tetapi kalau Merdeka Belajar, saya juga ngajar di Merdeka Belajar, cuman itu kan yang sudah berhasil, tapi ini yang di perguruan tinggi, tapi yang di pelosok masih belum. Masih belajar merdeka. Oke, saya kira hanya usul saja ke pemerintah, kalau bisa itu dibuat satu formal yang memang harus menghidupkan pelosok-pelosok di sana dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih. Makasih. Ini sebenarnya menarik untuk kemudian berbagi cerita dengan Ridwan yang dulu cuma menyediakan buku tapi sekarang mengubah perspektifnya dengan setiap bulan atau setiap minggu mengadakan kegiatan dengan berganti-ganti tema. Boleh nggak diceritakan itu Ridwan? Berkaitan dengan Merdeka Belajar sebenarnya. Ya, jadi ini saya tangkap tadi ini belajar dari bawah dan ilmu yang tidak ada. Jadi pengalaman kami itu pengalaman saya pergi bang sebelum membuat propustaka itu menjadi modal sosial. Jadi itu penting. Jadi selama ini kan kalau misalnya kita baru lulus kan, apalagi sekarang kan dipaksa harus selesai 4 tahun, 5 tahun. Nah itu membuat kita mahasiswa itu modal experience-nya itu minim sekali. Nah alhamdulillah dulu saya sering bolos,
Jadi pengalaman saya itu menjadi penting ketika saya membuat ini, dan kan saya suka sekali penelitian, Bu. Saya nulis buku apa semua, saya jurnalis tapi saya lebih banyak menulis feature, dan itu saya harus berbasis riset. Nah itu sama dengan program yang saya buat ini, misalnya membuat saja kurikulum tentang kebaharian itu saya harus itu melaksanakan itu 5 tahun. Itu penting sebagai modal sosial karena itu tadi disampaikan ilmunya tidak ada. Jadi program literasi yang kami lakukan itu bagian dari eksperimen sosial. Jadi dulu kan awal-awal kami menyediakan buku seperti perpustakaan konvensional. Nah belakangan kan bukunya hancur gara-gara itu kan buku kami bawa ke pulau kecil. Buku anak-anak yang datang membawa buku itu kan basah tangannya itu lama-lama itu kan hancur. Nah tidak ada yang penggantian. Nah kalau tidak ada buku itu kan menjadi terbatas. Nah di Nusa Pustaka itu kami akan ubah. Jadi tiap bulan kami buat pameran sebagai galeri berbasis kebudayaan. Jadi misalnya bulan ini tentang tenunan. Jadi kami akan pajang alat-alat tenun, ada multimedianya, menggunakan kacamata virtual reality, dan itu kami akan undang sekolah-sekolah. Jadi sejak dini yang di kampung-kampung tidak ada tradisi berkunjung ke galeri nonton pameran, itu kami mulai di situ. Jadi harapannya itu ada pendidikan muatan lokal. Karena guru-guru juga Bang, memang ada di sekolah pendidikan muatan lokal, tapi yang diajarkan apa yang ada di buku-buku yang diajarkan di Jawa, bukan tentang apa yang ada di Mandar misalnya. Jadi itu kelemahannya guru-guru. Jadi kami akan undang seperti itu, dan supaya sering datang ke museum ke tempat kami, bulan depan temanya akan berbeda. Jadi kami Dan semua kearifan budaya lokalnya Mandar. Iya, jadi karena tadi kami berbasis budaya. Oke. Dan harapan kami di tempat lain juga begitu, jangan ambil budaya ini, apa yang ada di kebudayaanmu itu begitu juga. Dan kami juga sudah dorong ke teman-teman komunitas guru, itu membuat buku mata ajar itu di-customize. Jadi misalnya saya sekolah ya, saya akan, kan ada anggaran dana BOS. Jadi misalnya satu wilayah itu yang tema budayanya sama, ini saya siapkan dana 2 juta sekolah ini yang terkumpul 20 juta. Itu kami minta umumkan siapa yang bisa membuat buku tentang ini. Dan itu para penulis akan terberdayakan. Karena kan selama ini kan banyak dari teman-teman budaya nggak ada kerja ya jadi proker kebudayaan, jadi kayak jadi tim sukses atau apa kan. Nah kalau ada seperti itu, karena di dana BOS itu kan banyak sekali anggarannya kalau tidak salah 20% untuk literasi. Cuma masalahnya kan 20% cuma beli buku dari ini, yang datang dari kan menawarkan. Yang belum tentu sesuai dengan kebutuhan Iya, betul, pemustaka di situ. Dan kepala sekolahnya senang karena ada diskonnya yang diambil. Jadi itu yang kami usulkan, dan itu kami dapatkan dari eksperimen pengamatan-pengamatan seperti itu. Jadi saya bilang ke teman-teman bahwa gerakan literasi itu bukan cuma sebatas membawa buku atau membuat perpustakaan, tapi bagaimana kita melihat persoalan, mengusulkan jalan keluar, dan itu menjadi pemecahan itu. Itu yang kami lakukan itu. Itu termasuk ketika universitas terbesar di Sulawesi Barat belum punya perpustakaan, kamu udah bangun perpustakaan dulu ya? Ya, sampai sekarang itu kalau buku-buku sejarah kebudayaan ya. Mahasiswanya datang ke sini? Iya, ada Bukan datang ke perpustakaan di kampus? Bukan, malah gurunya bilang, dosennya datang Pak Ridwan ke situ. Dan saya seperti Romo itu seperti dokter praktek itu tiap hari itu mahasiswa datang, kadang satu kelas datang. Dan itu juga saya lihat bahwa di kampus itu mereka tidak selesai mengajarkan metodologi penelitian. Padahal kan kamu bukan sarjana ya, kok dipercaya ya? Katanya kan saya jurnalis itu kan tahu banyak tapi tidak dalam. Oke. King without country kayak anak kriminologi. Dia mengaku tidak tahu dalam, tapi tahun ini adalah 20 tahun perjalanan dia di dunia literasi, dan sebentar lagi dia akan menerbitkan 4 buku sekaligus untuk melengkapi 20 bukunya sekaligus merayakan 20 tahun perjalanan Ridwan Alimudin. Ya. Jadi dia mengabadikannya dalam bentuk buku dan kita bisa membacanya bersama-sama. Ya. Tadi satu yang menarik, susah nggak sih menarik anak jalanan? Tadi pertanyaannya ini nih, yang tidak mudah juga termasuk tantangan-tantangan yang dihadapi. Iya, betul. Apalagi usianya di bawah 20 seperti yang saya bilang. Karena Kenapa mereka masa susah? pancaroba itu susah. Saya melakukan riset, ternyata memang yang paling susah itu yang broken home. Jadi kalau misalnya mereka anak yatim piatu, masih ada sandaran encang-encing, paman bibi. Tapi kalau dia broken home, apalagi menyaksikan kekerasan yang dilakukan oleh bapaknya kepada ibunya, ini menjadi pembangkang yang luar biasa. Dia akan jadi pembangkang yang luar biasa. Okay. Nah terus saya akan melakukan ini ya, ketika di awal perekrutan, itu tidak ada pakai nasihat, yang ada ngopi. Jangan paksakan dia untuk bercerita, tapi lebih baik kita bercerita.
Jadi berbagi cerita, berbagi hikmah, berbagi pekerjaan dulu. Setelah dia mengalami proses di mana dia melepaskan psikotropikanya, melepaskan narkobanya melalui healing tadi, sholat dan zikir, baru tuh nanti akan ada sesi di mana dia ketagihan pengen ngobrol. Jadi kalau saatnya mereka mau curhat jam 1, jam 12 malam, jam 10 malam, itu biasanya memang harus kita jabanin. Karena di fase itu, fase penyadarannya. Dari dari riset yang saya lakukan, apa faktor utama yang mengapa memilih jalanan, itu memang faktor utamanya memang broken home. Jadi faktor narkoba, lingkungan, pendidikan itu hanya aspek yang berikutnya saja. Yang paling signifikan dan paling berbahaya justru itu. Rumah jadi neraka, mereka keluar ke jalan. Iya. Oke. Maka mendekati mereka tidak bisa dengan nasihat dalam pengertian agama. Kan agama adalah nasihat. Ya nasihatnya seperti apa? Orang tuanya aja dia lawan, apalah artinya halim ambia. Maka bukan itu, tapi datang sebagai sahabat. Lalu setelah datang sebagai sahabat, dia meyakini saya datang sebagai guru. Guru bisa menunjukkan baik, benar, salah. Tapi saya juga kadang di depan mereka menjadi bapak. Melakukan advokasi, dia dipenjara, ditahan. Saya menyediakan lawyernya. Melepaskan misalnya dari panti milik Dinsos misalnya. Saya ikut melepaskan dari mereka. Sekali ngelepasin dari Dinsos berapa ratus ribu, Mas? Spesial pun tasawuf hanya modal tanda tangan saya. Oke. Awalnya sebelum proses ini berjalan lama, memang dicurigai, selalu dipersulit. Tapi ketika mereka menyaksikan apa yang kita lakukan, sekarang ada beberapa mantan napi teroris, mantan, pun beberapa kali ada yang dititipkan ke tempat saya itu. Karena melihat bagaimana proses orang yang secara dangkal memahami hitam putih agama itu kan penyakitnya nggak hilang hanya setahun 2 tahun penjara. Butuh teman diskusi, butuh teman kopi yang bisa mencerahkan. Ikut ngaji dengan saya kan bukan hanya menghafal. Ada potensi di mana anak pang, anak jalanan itu proses belajarnya melebihi apa yang di pesantren. Gini, berapa kali viral anak pang binaan saya menghafalkan nazom dalam bahasa Arab 40 bait Aqidatul Awam. Itu tersulit di pesantren di awal masuk. Lalu menghafalkan bait-bait belajar tata bahasa dengan sastra menggunakan kitab bahasa Arab Alfiyah. Itu kan rumit sekali. Tapi kenapa saya mampu melakukannya? Karena saya menggunakan tadi tools yang seperti yang Bang Ridwan atau Ibu bilang. Mereka sudah ada basic menghafalkan lagu. Mereka ini seniman jalanan. Biasa ngapalin lirik. Saya tidak memindahkan lirik bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Tapi cara mereka daya serap mereka yang auditory, feeling musik yang mereka punya, itu keren. Jadi menghafalkan Aqidatul Awam yang 40 bait sastra dalam bahasa Arab dengan gitar. Menghafalkan bait-bait Alfiyah yang 1000 nazom. Kita tekan menjadi 100. Menjadi rangkaian belajar tata bahasa Arab itu hanya butuh waktu 3 bulan menggunakan metode Amsilati yang saya terapkan. Saya lahirnya kecepatan, Pak. Saya keluar dari pondok gara-gara ini, Pak. Nggak lulus-lulus. Tapi pertanyaannya sebenarnya yang paling dahsyat itu membuat mereka sembuh lebih mudah. Yang paling susah tuh menghadapi bandar kan? Betul. Jadi gini, ada beberapa kasus di awal-awal saya melakukan rekrutmen dengan mereka. Itu bukan anak pang, anak jalanan yang saya takuti. Sebetulnya mereka yang menjual itu. Ya itu bandarnya lebih nakutin. Iya. Di awal-awal waktu itu polisi belum support. Artinya kita masih berjalan, masih dicurigai. Saya hanya paling dibela sama preman-preman sekitar. Dan di awal perekrutan itu bukan hanya muslim yang saya ajak. Yang saya ajak ngopi, siapapun. Bahkan di Tebet dan Tanah Abang itu beberapa preman yang non muslim yang sering bikinkan kopi kalau saya lagi di situ. Atau menemani saya waktu healing zikir di puncak atau di Dago Pakar ketika melakukan hidroterapi bersama mereka. Jadi di tingkat awal semua kita rangkul. Selamat sore, saya Doni dari Bekasi. Jadi sebagai ayah dari 2 anak, saya punya keresahan soal pendidikan anak saya. Jadi dideketin lagi Mas biar. Oh iya, ada sedikit, ada banyak sih, bukan sedikit keresahannya soal pendidikan. Jadi tahun ini anak yang paling kecil dari saya naik ke jenjang SD.
Nah, tahun lalu kami mutusin buat daripada anak kami ke sekolah yang disediakan pemerintah, kayaknya masih lebih baik kalau anak kami nggak perlu sekolah ke sekolah itu. Tadinya pilihannya begitu karena mungkin ini saya salah satu yang dicabut ya, angkatan atau generasi yang dicabut kebawa ke kota terus nggak tahu mau ngapain di kota ada apa gitu. Kayak gagap ngadepin realita gitu. Akhirnya kerefleksi nanti anak saya gimana gitu kalau kayak begitu. Terus kenapa saya kok jadi gagap ngadepin realita kayak begini gitu. Terus akhirnya ngelihat kayaknya gara-gara sekolah ya gitu. Di sekolah kemarin ngapain ya, dulu ngapain gitu. Kok nggak ada yang kebawa di ketika saya harus ngadepin si realitanya ini gitu. Akhirnya tahun lalu mutusin buat, bukan mutusin tapi kayak milih nggak usah sekolah aja kali ya gitu. Tapi ternyata setelah ngulik-ngulik ada yang namanya PKBM, SKB. Tapi itu pun kemarin kami daftar ternyata juga nggak bisa. Pilihannya waktu itu kami pengen sekolah mandiri. Jadi si PKBM itu buat jadi kayak kesetaraannya buat kami, buat legalitasnya supaya besok kalau si anak ke jenjang universitas atau sekolah formal masih bisa gitu. Tapi ternyata nggak bisa karena PKBM yang disediakan pemerintah tuh diperuntukkan untuk teman-teman yang udah telat gitu. Jadi mereka yang mau mengejar kesetaraannya. Tapi untuk anak-anak yang pengen merdeka belajar dalam tanda kutip gitu di rumah, sekolah sendiri, mencari minatnya sendiri, ngembangin potensinya sendiri, itu ternyata nggak bisa gitu. Harus ke PKBM swasta yang dalam tanda kutip nggak bisa kami afford gitu, nggak bisa kami capai karena memang biayanya bukan ada ada di kemampuan kami gitu. Untuk kemarin kami nanya ketemu sama Salam gitu, walaupun kalau harus pindah dari Bekasi ke Jogja ngeriset pondasi hidup lagi kayaknya akan jadi sulit. Ternyata kemarin ada pilihan opsi sekolah Lentera dari Ibu Wahya juga. Nah, paling pertanyaannya adalah gimana ya Bu gitu untuk kami nih saya gitu terutama ayah yang dari generasi yang kecabut, yang nggak punya pondasi pendidikan, nggak punya pondasi ilmu, tapi pengen ngeriset untuk generasi untuk anak saya gitu supaya dia nggak gagap sama realitanya gitu. Nah ini sih salah satu usahanya kami gitu dengan segala keterbatasan akhirnya mau memulai sekolah mandiri gitu. Jadi pertanyaannya kurang lebih kayak gitulah. Oke, di sampingnya Ibu Wahya ini tinggalnya di Bintaro tapi anaknya di Jogja loh, di Salam. Itu saya mau menunjuk ke situ. Tapi ada yang menarik, saya tadi malam baca di Facebook tulisannya A.S. Laksana, penulis yang terkenal dan tinggal di Barat Lampung. Dia mengatakan ini kalimatnya menarik. Jika masih ada yang belum, saya mengucapkan terima kasih kepada Universitas Udayana dan semua PTN yang sudah membuka semua pintunya kepada homeschooler. Nadiem mengeluarkan kebijakan itu. Akhirnya saya juga memuji Nadiem hari ini, saudara-saudara. Dia membuka itu kepada homeschooler. Jadi tidak lagi dihambat oleh harus PKBM dengan kesetaraan atau harus SKB, Sanggar Kreativitas Belajar. Tapi para homeschooler pun dibukakan pintu sekarang. Mudah-mudahan bisa berlaku untuk semua. Amin. Tapi nggak apa-apa, kita minta Bu Wahya juga menjawab. Alumni Salam sudah bisakah sampai ke perguruan tinggi juga? Nah silakan. Oke, terima kasih. Mungkin itu yang paling mudah supaya saya nggak lupa. Jadi lulusan Salam sudah banyak yang kuliah gitu ya. Jadi ada yang juga yang di UI Fakultas Hukum, ada yang di Udayana Fakultas Sastra Jawa, kemudian di Sanata Dharma Psikologi dan Sastra Inggris, dan juga beberapa universitas swasta di Indonesia ini yang udah menerima. Ijazah SMA-nya apa Ibu? PKBM. Kesetaraan. Jadi paket C. Paket C. Ya. Oke. Ya, jadi dan kemarin saya nanya anak-anak yang ada yang diisi juga, diisi Solo sekarang udah lulus dan lulusnya juga cum laude. Yang di psikologi Sanata Dharma kemarin IP-nya 3,8. Ya, jadi sebenarnya nggak masalah gitu ya. Ini bukan karena mereka mampu atau tidak ya, tetapi sejauh mana kita memberi kesempatan yang tadi ya, sebetulnya bagaimana anak mengenal dirinya sendiri, mengenal cara belajarnya. Jadi
belajar cara belajar gitu ya, menemukan cara belajarnya sendiri. Itu penting juga, dan potensi dirinya itu di mana. Nah, di Salam itu memungkinkan setiap anak itu kenal akan potensi dirinya. Karena kami benar-benar memberi kemerdekaan, silahkan kamu belajar sesuai dengan pilihanmu. Nah, guru itu berperan sebagai fasilitator. Kalau selama ini kan guru sebagai instruktur dan pusat dari pengetahuan. Nah, itu kami lebur bahwa pengetahuan itu yang menjadi pusat pengetahuan ya semua, anak juga fasilitator, masyarakat gitu ya, dan lingkungan itu juga sumber belajar gitu. Nah, bagaimana sekarang guru juga bisa menanggalkan itu yang tadinya menjadi pusat pengetahuan satu-satunya, kemudian ini bergeser menjadi fasilitator. Karena sebetulnya dengan kemajuan teknologi ini sudah nggak mungkin lagi guru mengajar gitu loh. Orang akan lebih gampang cari di Google atau AI gitu ya, itu udah gampang kalau kita hanya mengajar gitu. Nah, yang kita butuhkan adalah fasilitator, memfasilitasi. Makanya Tut Wuri Handayani. Nah, jadi anak yang menjadi subjek yang di depan gitu ya. Nah, guru bagaimana itu mendukung dari belakang. Bagaimana memberi penguatan-penguatan atas apa yang ditemukan. Nah, di Salam itu bahkan ada anak yang hanya sampai kelas 11, kemudian dia bilang ke saya, Bu Wahya, saya sudah menemukan cara belajar, saya sudah menemukan potensiku, dan aku sudah bisa mandiri untuk belajar sendiri. Nah, di kami tidak ada nama putus sekolah gitu ya, karena belajar kan sepanjang hayat. Jadi kalau tamat belajar kan berarti ya mati gitu kan. Nah, belajar itu sepanjang hayat gitu, sehingga kami tidak ada istilah putus sekolah ya. Ketika kamu sudah menemukan dirimu, silahkan, dan anak itu bisa membuktikan. Nah, sebelum UN dihapus, jadi sebelum pandemi ya, jadi yang bisa menghapus UN sebetulnya kan COVID ya. Iya, karena waktu itu sebenarnya udah oke, MK udah memutuskan, tapi toh tetap ada gitu kan. Nah, karena ada COVID sehingga makanya yang menghapus UN itu sebenarnya COVID gitu ya. Nah, jauh sebelum itu diputuskan, anak Salam sudah menulis surat terbuka. Jadi menolak UN. Dia mengatakan, kenapa kecerdasanku harus ditentukan oleh negara? Bukankah kecerdasanku adalah sejauh mana aku bisa survive dalam hidup ini, gitu loh. Ada beberapa, sehingga kami di Salam kami memberi keleluasaan. Silahkan kalau mau ikut ujian kami fasilitasi, kalau tidak pun nggak apa-apa. Nah, sekarang udah ada beberapa anak yang menolak ujian dan tidak mau, dan mereka juga survive gitu ya. Nah, jadi silahkan. Nah, kemudian tentang Lentera, sebetulnya memang Salam kami memang membatasi kuota gitu ya. Jadi satu angkatannya 15, karena apa? Karena supaya kami lebih fokus. Karena sekolah bagi kami ini bukan mesin uang gitu ya, tapi ini adalah sebuah pergerakan, penyadaran, dan sekarang semakin banyak orang menyelenggarakan, silahkan. Jadi kami Salam tidak membuka cabang, tetapi silahkan kalau ada orang yang kepingin mengaplikasikan seperti semangat Salam, silahkan. Jadi sesuai dengan lingkungan setempat gitu ya. Jadi hak ciptanya bukan di tangan Ibu. Hak ciptanya di tangan Allah. Alhamdulillah. Ya, jadi silahkan gitu ya. Nah, kemudian tapi memang beberapa orang yang butuh komunitas gitu ya. Jadi tidak yakin dengan dirinya sendiri gitu ya. Jadi kemudian kami membuka Lentera itu karena ada anak yang udah waiting list di kami itu susah. Misalnya seperti Ratna ini sebenarnya di Bintaro gitu loh, tapi udah sejak tahun berapa ya waktu itu ngechat saya terus gitu ya, Ibu saya pengen ya, 2010 saya bilang silahkan kamu bikin, ayo tak dampingi gitu ya, tapi dia rasanya belum kuat. Ibu aku masih pengen bergabung. Nah, itu akhirnya lahir Lentera. Itu sebenarnya kita memfasilitasi orang tua yang sadar ingin membimbing anaknya sendiri gitu ya, yang akan membersamai anaknya tetapi butuh komunitas. Nah, sehingga kami membuat lembaga baru lagi namanya Lentera. Nah, ini mewadahi orang tua yang seperti tadi Mas siapa ya yang tadi ya, ya. Nah, yang ini kepingin memfasilitasi anaknya tetapi supaya ada NISN-nya gitu ya. Nah, itu bergabung dengan kami dan berkomunitas juga. Ada juga ruang-ruang perjumpaan karena sebetulnya butuh gitu ya, kita ada ruang-ruang perjumpaan itu karena kita saling belajar gitu ya. Nah, jadi Lentera seperti itu, kita bisa memfasilitasi tetapi kami tidak membuka secara umum gitu ya, karena tadi sekolah bukan mesin uang ya, tapi kita orang-orang yang menyadari seperti itu dan masih butuh pertolongan, ayo bergabung dengan kami gitu ya. Ini seperti menarik. Itu ya. Manusia sampai kapanpun tetap butuh kehangatan.
Makanya harus ada ruang perjumpaan. Nggak bisa, gitu yang nggak akan dilakukan, nggak bisa dijalankan oleh AI sekalipun ya, Romo ya. Harus ada ruang perjumpaan. Dan yang menarik tadi, pertanyaan kenapa kecerdasan harus ditentukan oleh negara? Itu pertanyaan yang luar biasa. Kalau dikawinkan dengan prinsipnya Hadi Susastro menjadi menarik lagi. Tetap butuh nalar ajar terusan budi itu. Harus ada orang-orang dengan budi luhur yang menganggap bahwa mengajar itu adalah panggilan. Bukan callingan uang, tapi panggilan hati. Karena bayangkan 15 orang per kelas ya Bu ya. Padahal ratusan yang mau mendaftar kan. Iya, jadi kami nggak pernah membuka secara umum, misalnya kami menerima siswa baru nggak pernah gitu, karena sudah ada yang waiting list itu. Seumurnya Salam itu baru sekali membuka dan kami dimarahi oleh banyak orang, karena ketika mereka datang kami sudah penuh gitu ya. Jadi setelah itu udah nggak pernah lagi gitu loh. Kami Nggak ada juga pernah yang membuka. menghitung jarak antara rumahnya dengan Salam kan. Makasih Bu. Ada lagi pertanyaan? Assalamualaikum, selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Risna dari Bogor. 3 tahun terakhir saya berkegiatan di Pinrang, Sulawesi Selatan. Mungkin dekat dari lokasinya Kak Ridwan. Jadi salah satu kegiatan saya itu melakukan pendampingan pendidikan untuk anak-anak di pelosok. Salah satu kampung binaan saya namanya Kampung Opang. Dia itu untuk menuju ke kampungnya hanya bisa diakses oleh motor. Tidak ada jaringan internet. Di situ anak-anak sekolah menempuh jalan kaki 2 jam. Seperti itu. Kampung Opang letaknya di Desa Lempang Mesakada. Desa Lempang Mesakada ini luasnya 135 km, tapi sekolah SMP hanya ada 1. Jadi anak-anak yang di atas gunung, kalau misalkan mau sekolah di situ 2 jam, 3 jam harus pakai motor, tapi kebanyakan mereka putus sekolah. Ada juga yang mau sekolah mungkin mereka merantau ke kota, seperti itu. Seperti kampung binaan saya banyak anak-anak yang memilih untuk putus sekolah, seperti itu. Tapi sedikit banyaknya kehadiran kami cukup mempengaruhi para orang tua untuk mengizinkan anaknya lanjut sekolah di perkotaan kayak gitu. Anak-anak pun sudah mulai memiliki kesadaran untuk melanjutkan pendidikan. Tapi ternyata masalah selanjutnya yang saya temui itu pemuda yang sebelumnya mereka berkesempatan melanjutkan pendidikan hingga SMA, hingga kuliah, mereka nggak mau pulang ke kampungnya. Karena berbagai masalah, tantangan akses, tidak ada mungkin pekerjaan yang layak untuk mereka. Di situ saya bertanya-tanya gitu. Jadi setelah mereka mendapatkan pendidikan, terus ya udah mereka di kota, nggak mau memajukan kampung halamannya. Kalau kata Pak Toto, mengapa kampung-kampung pedesaan hanya dijadikan tempat berangkat, bukan dijadikan tempat pengabdian seperti itu. Makanya saya ingin menginisiasi sebuah program pendidikan alternatif berbasis kearifan lokal yang kontekstual. Di sini saya ingin bertanya, kan saya baru mau memulai kan, jadi bingung mulainya itu dari mana, karena saya akan mengedepankan konteks kontekstual untuk anak-anak. Sebenarnya udah mulai seperti mengajak anak-anak untuk mentraksek kampungnya, seperti mereka tuh punya kekayaan sumber daya apa aja sih yang sebenarnya bisa dikembangkan ke depannya. Terus yang uniknya di kampung ini, waktu saya awal-awal datang itu, kalau makan disuguhinnya nasi daun singkong. Dan saya mendirikan sekolah non formal TK, kadang-kadang anak-anak sekolah itu bekalnya nasi daun singkong. Itu di Sulawesi Selatannya di kabupaten mana? Pinrang. Iya, Pinrang. Oke. Terus padahal di sana sumber daya alamnya sangat besar. melimpah. Iya. Dan itu penghasil kopi. Ya, penghasil kopi. Di sana banyak pemuda-pemuda yang putus sekolah dan para bapak-bapak akhirnya merantau karena apa? Di sana kan cuacanya dingin, terus sering banget musim hujan, kadang tidak tumbuh kopinya. Akhirnya mereka pergi meninggalkan kampung untuk bertani di kampung lain juga. Kadang pergi ke Kalimantan untuk menjadi petambak ikan kayak gitu. Yang ada di kampung hanya ada para ibu-ibu. Akhirnya kami memberdayakan para ibu-ibu dengan mengenalkan pertanian organik. Kami mengajak mereka untuk mengembangkan sayuran hortikultura. Dari situ mulai terlihat, oh ternyata Kampung Maleka itu potensial untuk dikembangkan sayuran. Dan sekarang tuh udah lumayan sayuran yang mereka konsumsi udah mulai bervariasi seperti itu. Jadi pertanyaan saya terkait program pembelajaran kontekstual, saya mulainya harus seperti apa? Ini saya minta nanti Ridwan yang jawab, karena 2016 saya datang ke dia dan bertanya juga seperti itu, ngapain pulang dari Jogja langsung ke Tinambung, di mana saya melihat ada satu sekolah yang muridnya berangkat ke sekolah bawa golok semua, Romo. Bukan untuk tawuran, tapi untuk pulang
takut karena harus menyeberang 2 sungai dan takut bertemu ular, sehingga golok itu dipakai untuk kemungkinan kalau bertemu dengan hewan buas, dan kalau jam 4 itu sudah harus lari pulang karena 2 sungai yang dilewati itu sudah akan lebih tinggi dari kepala mereka gitu loh. Bayangkan kalau mereka kelewat sedikit ya Ridwan ya. Itu masih saudaranya Ridwan juga guru di sana, itu yang saya temukan. Ini ke sana nih, modal dasar anak yang sudah asik di Jogja lalu balik ke Tinambung dengan kondisi seperti itu. Silakan Ridwan. Ya, jadi mungkin hikmahnya itu Bang, saya tidak sarjana. Mungkin kalau saya sarjana mungkin di kota ya. Seperti teman-teman saya yang lain. Tapi memang saya memang mencintai kampung halaman saya. Jadi dulu itu waktu ditanya ibu saya itu waktu kenapa tidak selesai ya, tidak apa-apa juga. Jadi saya langsung ingat siapa itu yang pejuang, dia membakar perahunya waktu dia menjajah Spanyol kalau tidak salah ya. Jadi supaya dia dan prajuritnya tidak termotivasi pulang, dia bakar perahunya. Jadi yang kami alami di Sulawesi Barat, pertama yang sering saya bilang juga ke teman-teman, paling tidak kita harus terliterasi lebih dulu, mempelajari. Makanya saya suka sekali seperti ini Bang yang kegiatan kami, karena saya menganggap itu sebagai eksperimen sosial, mempelajari, melihat. Dan setelah dari situ ya buat semacam inovasi lagi. Saya mengambil pelajaran dari para pelaut ini. Ini para pelaut itu kan sistem adaptasinya itu cukup tinggi. Jadi misalnya sistem di pelaut itu kan ada sistem bagi hasil. Kenapa kalau orang yang kerja di laut kenapa harus bagi hasil? Terus kenapa menggunakan mistik? Itu sistem adaptasinya. Nah, itu yang kami terapkan ketika seperti ini. Betul seperti yang disampaikan tadi, itu kami belajar dari apa yang kami lihat, bukan yang apa yang kami baca, buku langsung mau diterapkan. Jadi melihat seperti itu, karena sering terjadi teman-teman yang komunitas-komunitas itu Bang yang misalnya baru selesai langsung mau menerapkan ke sekolah, dan ketika melihat kendala ya langsung berhenti. Nah ya kalau kami itu ya seperti yang saya catat tadi ini pendidikan alternatif ya belum tentu apa yang kami terapkan di Sulawesi Barat sama yang sekolah alam di Jogja. Dan itu tadi seperti yang disampaikan Bang Maman, itu sekolah-sekolah di pedalaman itu jalan kaki melewati sungai dan ya bawa parang memang. Karena banyak babi, kadang juga sering kita dengar ada, ini baru-baru lagi di Sidrap kalau tidak salah, ada perempuan dimakan ular. Piton. Jadi yang ular piton itu. Nah, pendidikan seperti itu malah tidak diajarkan di sekolah. Bagaimana survival terus dan kami lihat seperti yang dilakukan Mbak Butet Manurung itu kan bersama orang-orang rimba, itu diajarkan kearifan lokal. Nah itu yang terjadi di teman-teman kita, adik-adik kita ketika selesai kuliah ya mereka tidak tahu harus kerja apa. Nah alhamdulillah sejak waktu saya kuliah itu sering memang belajar di masyarakat, dan ini tuh kegiatan utama saya itu pendokumentasi. Jadi waktu saya pandemi itu ya alhamdulillah saya tidak bagian dari yang, kan waktu pandemi banyak yang kehilangan pekerjaan. Ini malah saya kelebihan pekerjaan dalam arti itu tiap minggu ada acara Kominfo, pembicara lagi, dan saya tahu Gerakan Nasional Literasi Digital. Iya itu motret juga dan apa ya. Nah sekarang ini saya alumni perikanan tapi praktisi mengajar di Unhas mata pelajaran sejarah. Boleh ya, nggak sarjana ngajar ya? Bisa, praktisi. Jadi yang penting kita perlihatkan portofolio. Dan insya Allah semester ini ya di beberapa perguruan tinggi di Unsulbar saya mengajarkan tentang agama dan budaya lokal. Nah itu yang karena saya banyak mendokumentasikan tentang kebudayaan, dan itu tidak dilakukan oleh para dosen praktis ya, mereka akan cari siapa yang punya pengetahuan tersebut. Nah pengetahuan itu saya tuliskan. Kan agak sayang juga kita aja rajin pergi-pergi riset tapi tidak dituliskan, itu kan orang tidak tahu, tidak bisa membaca apa yang kita dapatkan. Alhamdulillah seperti yang Bang Maman sampaikan tadi, ini Bu kebetulan kan buku pertama saya terbit 2004. Saya sudah menulis buku untuk saya sendiri itu yang penulis tunggal ada 16 buku. Nah ini untuk memperingati 2 dekade saya menulis buku. Saya insya Allah menerbitkan 4 buku ini untuk menggenapkan 20. Jadi ini semacam apa yang motivasi ke teman-teman. Jadi sering kita dengar bahwa perang kalau mau abadi ya menulislah. Nah itu yang dan saya menulis banyak hal karena pengetahuan itu kan, saya kalau tidak salah Ignaz Klede yang bilang salah satu bentuk buta huruf adalah kalau misalnya saya perikanan cuma membaca buku perikanan itu bisa dianggap buta huruf. Saya harus baca tentang sastra juga, tentang ekonomi dan yang lain-lain. Dan 20 buku Ridwan itu semua kearifan budaya. Nggak pernah keluar dari situ ya. Tentang Mandar, dan toh bisa diterbitkan dan laku juga udah 20 judul. Ya. Perkenalkan nama saya Rizal dari Sulawesi Tengah.
Kabupaten Parigi Motong. Kalau mau bicara pendidikan, saya juga sebenarnya dari pedalaman. Di sana ada namanya suku. Suku itu diteliti juga oleh antropolog namanya Taniali. Itu suku Lauje namanya. Nah, di suku Lauje. Ya, di suku Lauje juga itu adalah salah satu suku terpencil di wilayah Sulawesi Tengah yang tentu kalau kita lihat akses pendidikannya sangat jauh dari kota Palu atau ibu kotanya. Nah, kalau dari pernyataan beberapa narasumber tadi, pertama bahwa pendidikan itu mencabut dari akar permasalahannya ya, akar yang seharusnya kemudian dijiwai sesuai dengan budaya masing-masing. Saya coba untuk bertanya, kira-kira kalau misalkan dari sudut pandang kurikulum, kira-kira kurikulum seperti apa yang kemudian mencakup secara keseluruhan, yang itu semua itu kan disamaratakan. Kira-kira kurikulumnya seperti apa kalau kurikulum itu berbasis budaya? Kira-kira kurikulumnya seperti apa? Apakah kemudian dapat menjangkau secara keseluruhan yang kemudian itu dapat terimplementasikan dengan baik, begitu? Itu yang pertama. Yang kedua, Bu, kalau kami di daerah datang ke perkotaan itu sungguh sangat takjub. Kenapa? Karena perbedaannya sangat jauh sekali. Pertama, kita dari segi teknologi saja sudah kelabakan. Ketika datang ke perkotaan itu terus terang akses terhadap teknologi itu tidak sama antara di perkotaan dengan pedesaan. Artinya pendidikan kita tidak mampu menjangkau teknologi itu sendiri, begitu. Artinya apakah kemudian misalkan pendidikan yang di wilayah Sulawesi Selatan tadi di Bahari diajarkan tentang aspek teknologi juga, begitu. Nah, itu keterkaitan antara budaya dengan teknologi itu juga yang saya pikir penting untuk kemudian diterapkan. Karena terus terang ketika saya pertama kali datang ke Jakarta memang jauh sekali perbedaannya, begitu. Saya pikir itu saja, Pak. Oke. Sorry, di suku kamu itu bahasanya Kaili? Ya, enggak, suku Lauje, suku sendiri. Bahasanya pun bahasa itu? Bahasanya bahasa bukan Lauje. Bahasa Kaili? Bukan. Di sekolahmu ada pelajaran bahasa daerah itu? Enggak ada. Oh. Karena memang sudah lancar bahasa, kan memang bahasa sehari-hari di sana. Jadi enggak. Sudah lancar nggak boleh ada pelajarannya? Pelajaran bahasa Indonesia nggak boleh ada lagi dong? Ini menjadi menarik, nggak apa-apa, nggak usah dijawab. Ini lagi. Saya juga pindah dari Makassar ke Bandung, tiba-tiba ada pelajaran bahasa Sunda. Saya nggak pernah belajar bahasa Sunda, tapi di rapor nilainya 7. Yang penting diisi kan, tapi kita nggak belajar gitu loh. Dan itu nggak tahu masih terjadi nggak di teman-teman. Itu satu. Sekarang silakan yang kedua. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Erni dari Nusa Tenggara Timur. Wow, jauh-jauh. Sedikit bercerita dari pengalaman saya sendiri di daerah Lembata khususnya itu kabupaten, ada 9 kecamatan. Kecamatan itu terdiri dari 9 desa. Nah, di setiap desa itu udah menyediakan perpustakaan desa masing-masing setiap desanya. Tapi pas saya tahun kemarin saya balik ke Nusa Tenggara Timur. Dan pas saya masuk di perpustakaan itu ternyata hanya ada rak-raknya, tidak ada bukunya sama sekali tersebut. Sehingga saya sempat bertanya kepada pengurus desa di sana, kenapa tidak ada buku-buku yang ada di rak? Kenapa tidak menyediakannya? Padahal pemerintah sudah menyediakan infrastruktur. Mereka menjawab, ngapain kita baca kalau udah ada guru di sekolah? Nah, pertanyaan saya, bagaimana solusinya, bagaimana solusi konkret untuk mendobrak pemikiran-pemikiran tersebut? Terima kasih. Menarik nih, menarik karena ini persoalan nomenklatur, Romo. Kalau namanya Taman Bacaan Masyarakat yang ngasih buku, Dikbud, Perpusnas merasa bukan anaknya. Kalau ada kata pustaka bergerak, yang ngasih Perpusnas, Dikbud nggak ngasih. Kalau ada perpustakaan desa yang ngasih Kementerian Desa, yang lain nggak ngasih. Kemarin Pak Wakil Presiden sudah menandatangani tentang empat-empatnya nggak boleh lagi nomenklatur dengan satu syarat, satu perpustakaan, satu desa satu perpustakaan. Terwujud ternyata di daerahmu tapi nggak ada bukunya. Oke, ini menjadi menarik nih. Ini harus dilaporkan. Mudah-mudahan ini live kan ya. Undang-undang desa mengatakan satu desa satu perpustakaan. Persoalannya perpustakaan desamu dikelola oleh orang yang paham perpustakaan atau istrinya kepala desa karena ada dana nih. Yang mengurusnya tidak paham. Ah, itu dia. Ini kata kuncinya terjawab di situ. Iya, soalnya soalnya ada dananya di Musrenbangdes kan, Musyawarah Rencana Pembangunan Desa, ada dana untuk perpustakaan desa.
karena dana kadang-kadang dikasih pada keluarga, bukan dikasih pada orang yang cakap. Tapi nanti kita coba elaborasi di teman-teman. Kita mau menjawab dari Ibu Wahya dulu, silahkan. Oke, terima kasih. Yang tadi masalah kurikulum gitu ya. Iya. Sebetulnya yang kurikulum lokal ya Ibu ya. Ya, kurikulum yang pas yang seperti apa. Nah, karena menurut saya karena setiap anak itu unik, setiap anak itu spesifik, dan kita juga terdiri dari pulau-pulau yang semuanya juga spesifik gitu ya. Jadi tidak ada yang bisa sapu jagat gitu. Satu kurikulum dipakai untuk semua. Dan itu yang kemudian kami lawan juga, penyeragaman gitu ya. Nah, kurikulum menurut saya sangat custom gitu ya. Di Salam sangat custom karena setiap anak punya kurikulumnya sendiri gitu ya. Nah, kemudian bagaimana kami mensiasati karena nantinya juga akan ada yang ikut ujian gitu ya. Nah, kami hanya melirik saja kurikulum nasional yang seperti apa. Misalnya anak kelas 1 harus mampu apa, kelas 2 apa. Ya itu di kami hanya di standar minimal aja gitu ya. Karena setiap anak ketika dia punya kurikulumnya sendiri, dia akan mampu melewati yang jadi standar minimal tadi gitu ya. Untuk raportnya? Untuk raportnya, jadi raportnya kami naratif dan kenapa kami tadi membatasi murid ya, membatasi siswa hanya 15 dan itu 3 fasilitator, jadi 1 mentor 5 menti gitu ya. Jadi memang kita sangat custom gitu ya kurikulumnya. Raportnya naratif. Raportnya naratif. Bukan gitu ya. angka. Bukan angka, ya. Jadi Ini naratif. menarik. Rapornya naratif, bukan angka. Silakan Bu. Nah, kemudian anak belajar, silahkan belajar melalui apa yang mereka suka. Bahkan kemarin tuh ada anak kelas 4 dia risetnya tentang kuburan. Nah, sampai ibunya juga bilang, "Ibu kalau boleh dilarang dong, Bu, jangan gitu loh. Kalau kuburan itu gimana? Saya yang nganter juga takut gitu ya." Dan dia akan belajar apa dari kuburan itu? Saya bilang, aduh itu banyak banget yang bisa dipelajari dari kuburan. Dan akhirnya dia sudah menuliskan sebuah buku tentang misteri belajar dari balik memedi. Judul bukunya. Anak kelas 4 SD. Jadi Sitor Situmorang menemukan bulan di atas kuburan, udah tua. Iya. Nah, Ini jadi anak kelas dengan 4. belajar tadi ya kurikulum yang custom, di Salam itu anak kelas 4 SD sudah bisa menulis buku. Jadi ada yang misteri penculikan pemain teater, ada yang bencana di kota anjing, kemudian ada novel yang Rizka dan sekolah barunya. Nah, itu anak-anak yang dia menuliskan hasil risetnya ke buku, dan bukunya itu bukan buku ecek-ecek juga ya. Jadi bukunya juga layak dibaca dan diterbitkan oleh penerbit umum. Sekarang udah ada yang cetak 2-3 kali gitu ya. Jadi lumayan. Jadi maksud saya begini, ketika anak itu sudah menemukan potensinya dan cara belajarnya, dia akan melesat jauh gitu ya. Sekalipun kadang-kadang kita sepele, apa sih dari kuburan belajar apa? Ternyata dari kuburan itu dia bisa belajar tentang tradisi, tentang budaya, tentang masalah-masalah sosial, masalah pengorganisasian gitu ya. Ternyata juga di dalam satu kampung itu untuk mengurus jenazah itu ada organisasi Pangrukti Loyo. Kemudian ada iurannya, ada kemudian kalau orang dari luar mau dikuburkan di situ bagaimana. Kemudian juga dengan nama-nama, misalnya dari tahun sekian-sekian, oh kalau itu namanya masih, kalau Jawa, oh kita tahu kalau ini orang Jawa. Tapi di saat-saat sekarang ternyata dari nama-nama itu kalau nggak ke Arab-Arapan, ke Eropa-Eropanan. Jadi nggak tahu gitu loh, ini orang Jawa atau orang apa gitu ya. Nah dari situ juga tahu. Nah di situ kemudian ya fasilitatornya itu harus punya orientasi gitu loh. Ini anak ini mau belajar apa? Matematikanya di mana, ilmu buminya di mana, sejarahnya di mana gitu ya, bahasanya di mana. Nah, itu kita tinggal membuat coding-coding aja gitu. Jadi anak silahkan ketika dia udah seneng dengan itu, dia akan terus-menerus dia belajar. Makanya kenapa harus ada ekosistem belajar tadi, orang tua, fasilitator dan anak bersama-sama merancang. Jadi di awal itu di minggu-minggu pertama ini kami sekarang ini sudah dimulai gitu ya. Nah itu kita fasilitator ketemu dengan orang tua, ketemu dengan anak, kemudian duduk bersama merencanakan kamu semester ini mau belajar apa. Nah 1 semester 1 topik riset. Dan dari topik riset ini kamu pengen belajar tentang apa saja. Nah mereka siapa narasumbermu, sumber-sumber belajarnya apa.
Nah itu kita sudah dari awal itu kita sudah menyusun itu gitu loh. Nah sehingga setiap anak itu dia sudah menjadwalkan dirinya gitu. Kami dengan Daur Belajar gitu ya, merencanakan, kemudian melakukan, dari melakukan itu dia mengumpulkan data, mereka membuat jurnal, dari data yang ada dianalisa bersama dengan fasilitator, dari menganalisa itu kemudian nanti dia bisa menyimpulkan dan itu seterusnya. Jadi kami mengenal dengan Daur Belajar seperti itu. Dan ketika mereka ungkap data itu juga disampaikan, dipresentasikan sehingga teman-teman yang lain juga tahu dan bisa saling belajar bersama, saling mencermati. Dan menyinggung bahasa, tadi kenapa juga bahasa daerah itu penting, karena menurut saya bahasa itu juga alat untuk berpikir. Ketika kita melupakan bahasa itu, kita nggak bisa menggali kearifan lokal yang ada gitu. Nah misalnya tadi kayak belajar kuburan, itu orang dulu nggak mengenal baca tulis. Tapi kenapa kalau menggali kuburan itu harus sak dedek sak pengawe. Nah sak dedek sak pengawe itu seberapa? Nah sekarang kita bisa menuliskan kurang lebih 2 meter. Nah kalau dulu kan orang nggak ngerti kalau misalnya 2 meter atau berapa gitu ya. Kalau nggak tahu bahasa Jawa nggak ngerti kan nggak tahu itu. Sededek sepengawe itu seberapa gitu ya. Dan banyak istilah-istilah yang seperti itu. Saya kira bahasa daerah itu nggak boleh dihilangkan maksud saya. Kalau hilang ya kita kehilangan kearifan lokal gitu ya. Pengetahuan lokal juga hilang gitu. Taruhlah kalau misalnya kita ngomong padi gitu ya. Kalau di Jawa itu kan ono pari, ono gabah, ada nek gabah satu ya saklas, ada nasi, ada sego aking, ada apa. Nah itu kan kalau kita nggak tahu bahasa itu ya akan kehilangan gitu loh. Taunya kalau bahasa Inggris kan cuma rice gitu aja. Oke. Ya, tapi kita kaya sekali gitu loh. Dan itu adalah alat untuk berpikir, alat untuk kita menggali dan kita bisa survive dari situ. Ini menarik. Itu. Ya. Masih butuh pelajaran bahasa daerah kan? Saya orang Makassar yang tiba-tiba ke Sumedang, tidak belajar bahasa Sunda tapi nilainya 7. Ketika nenek saya meninggal, saya harus mengabarkan kepada keluarga dan saya mengatakan, Nini Abdi Parem, nenek saya Padam. Karena buat saya Parem kan mati, ternyata itu untuk lampu. Ketika disuruh mengubah saya bilang Paeh, artinya nenek saya mampus. Anda bayangkan kan ketidaktahuan saya tentang bahasa lokal. Yang terjadi saya dimusuhi oleh keluarga ibu. Sejak itu saya nggak mau lagi belajar bahasa Sunda, terlalu banyak kastanya. Itu yang menakutkan tuh, apalagi Jawa ya Bu ya. Anak binatang aja namanya beda-beda ya. Ada cempek dan lain-lain. Yang kuburan menjadi menarik, saya ingat ada orang Goa nih. Denasa dengan rumah hijau Denasa itu punya tabungan kematian untuk warganya. Dengan prinsip cuma satu, orang sudah meninggal jangan dibikin susah. Jadi Anda cukup menangis semua sampai 40 hari kami yang tanggung. Lewat tabungan kematian. Ini kearifan-kearifan yang sederhana tapi dilakukan di daerah. Menghadapi anak pang, gimana kurikulumnya? Sebelum ke anak bahari. Iya. Silahkan. Jadi saya yang jelas bukan hanya mengajarkan tentang agama. Kalau hanya mereka hijrah, lepaskan dari narkoba, habis itu apa? Gitu. Maka diberikan program pemberdayaan ekonomi dan sosial. Tapi dengan mentoring, dengan pemberdayaan yang betul-betul terarah. Memang kita ada pelatihan soft skill juga. Soft skillnya apa? Ya kita ngitukan masalah digital, ada tekad untuk ngitukan pada bisnis online, kemudian berbagai macam. Tetapi tidak dipaksakan semua yang terangkul itu ikut program yang sama. Kita melakukan assessment. Ini untuk kursus barista, ini yang untuk kepercetakan, ini ada yang berbengkelan. Jadi kita tidak harus namanya pelatihan itu harus banyak orang. Kadang kita titipkan kerjasama. Misalnya waktu itu kita betul-betul kesulitan agar mereka itu dapat pekerjaan. Sebab kalau tidak dapat pekerjaan mereka tetap ngabok maning. Jadi mereka harus disibukkan dengan pekerjaan. Nah, maka ada yang saya titipkan di percetakan, saya titipkan di bengkel, saya titipkan di cucian mobil. Lambat laun ternyata ini mereka punya usaha untuk bikin wirausaha sendiri. Alhamdulillah kita punya kafe sendiri, kita punya car wash, cucian mobil, pokok hidrolik, mereka semua yang bikin. Lalu punya bengkel motor custom, anak-anak juga ada yang jual buah-buahan. Kemudian ada sekarang kita peternakan kambing, ya, kambing dan domba. Itu semua prosesnya awalnya itu tidak langsung menjadi besar begini, memang proses
Ketika ada satu anak pang yang memang dia biasa mengelas, bikin kanopi, maka kita carikan pekerjaan buat dia. Langsung juga adik-adik yang baru bergabung juga diberikan pekerjaan. Sebab kalau misalnya hanya mereka dikasih pekerjaan doang, ini agak susah. Berapa kali saya titipkan anak-anak di kafe, itu paling banter 3 bulan. Karena mereka untuk menjadi pekerja yang rutin itu tidak bisa. Atau mendapatkan uang gajinya per bulan itu nggak bisa. Bagi mereka ya dapat saat itu. Maka saya bikin itu kewirausahaan yang memancing mereka untuk bisa dapat cash harian. Seperti tadi cucian mobil, semuanya harian. Dan dibagi 50-50 mereka. Dan itu memancing memang. Pernah ada program yang dipaksakan. Lagi-lagi program pemaksaan biasanya pemerintah. Kasih gerobak dan usaha. Habis itu saya kasih tuh, ada yang daftarnya jual gorengan, ada yang jual bakso, ada yang jual inian cendol dawet. Minggu pertama dia jual cendol. Minggu kedua jadi pengusaha gerobak. Gerobaknya dijual. Ya karena modelnya memaksakan itu. Maka kita melakukan assessment itu agar tahu potensinya. Seperti misalnya ada anak yang kuliahnya ambil hukum, ambil pendidikan agama Islam. Kita tidak paksakan dia untuk bekerja layaknya anak pang yang lain yang misalnya cuci mobil atau mesti di bengkel. Tapi kita pancing bagaimana dia bisa bisnis online, membantu penjualan motor custom yang ada gitu kan. Ada anak yang punya keahlian perbengkelan bagus, maka kita kawinkan dengan montir yang kira-kira bisa membantu kita melakukan pemberdayaan semacam itu. Sudah gampang melawan stigma bahwa anak tato bisa bekerja seperti itu? Alhamdulillah. Sudah tidak ada lagi hambatan untuk menaruh anak tatoan di berbagai lapangan pekerjaan? Ya, memang memilih jenis pekerjaannya ya. Tetap ada. Tetap akan ada. Okay. Tetap akan ada. Tetap masih ada hambatan soal anak bertato ini. Oke. Masih ada PR berarti, jangan berhenti. Hidup aja dulu terus. jangan pergi. Ridwan, buat anak Bahari, silahkan. Iya, jadi saya sangat tertarik tadi disampaikan daur belajar. Jadi saya seperti siswanya, Bu. Jadi apa yang saya lakukan selama ini itu kalau tadi distilahkan daur belajar itu saya daur riset. Jadi saya riset misalnya awalnya perahu itu harus saya mengaitkan tentang bagaimana sejarah rempah masuk, sejarah tenunan, sejarah agama, bagaimana syarikat Islam masuk. Terus Romo itu tahun 23 Hamka itu sudah ke kampung kami mendirikan sekolah Muhammadiyah. Praktis saya harus belajar tentang itu. Dan saya mendapati tulisan Hamka, dia mengirim ke surat bahwa saya pernah ke Mandar. Dan dia bilang di kampung kami itu kami menyebut tenunan Bugis sebagai tenunan Mandar sebagai sarung Bugis. Itu saya belajar di situ dan saya sangat sependapat. Karena alhamdulillah waktu saya kuliah saya cepat menemukan potensi diri, sering bolos itu. Dan itu saya lakukan dan karena saya mencatat, ya tadi dianggap pintar padahal saya pendokumentasi saja. Jadi IP saya itu tidak sampai cuma 2,5, kan kami dikasih daftar nilai, nah saya lihat berapa IP saya ternyata 2,5. Udah bisa nyapres, tenang aja. Dan sekedar informasi Bang, itu 3 tahun setelah lulus saya diminta kasih kuliah umum di kampus, katanya alumni berprestasi. Saya kasih kuliah umum di Fakultas Pertanian. Itu waktu jadi saya sangat sependapat Bu. Jadi itu Bang, bagaimana kita menemukan memberi anak didik itu lebih cepat, lebih baik itu potensi menemukan diri. Dan mungkin itu ada hubungannya yang kenapa orang-orang terkaya di dunia itu kan rata-rata putus sekolah. Mark Zuckerberg, Bill Gates, apa semua karena cepat menemukan potensi dirinya. Ayo pada DO semua yuk. Banyak dari kita itu termotivasi kuliah sampai S3 itu terlambat menemukan potensi dirinya. Udah disertasinya dibikinin joki, terlambat menemukan potensi diri, gimana sih ini? Dan itu tadi ya, makanya sekarang kan ya karena kita minim hasil penelitian, lama-lama karena diminta ya yang terjadi itu efek kobra, yang banyak tulisan, banyak plagiat. Saya ketawa sendiri tuh kok ini profesor-profesor repot-repot itu jadi nah ini saya sangat bersyukur itu membaca liputan khusus Tempo yang terakhir ini. Ya, gelar abal-abal. Jadi ya saya merasa bersyukur tidak wisuda karena ternyata ada jauh yang lebih jelek daripada saya. Dia selesai sampai ada gelar profesor, doktor, guru besar tapi ternyata dia mencuri
Itu yang apa yang terjadi di lingkungan kita. Nah, lewat cara-cara seperti ini orang-orang inspiratif ya kita mau memperlihatkan ke adik-adik kita bahwa itu tadi kita harus mementingkan proses bukan cuma kuantitas. Dan ini terima kasih Bu, saya seperti menjadi siswanya tadi ini. Saya mencatat ini dari belajar, dari riset terus menemukan potensi diri. Nah, terakhir tadi yang teman Erni dari NTT, konkret yang saya lakukan adalah kita jangan terjebak ke perpustakaan konvensional, itu sudah ketinggalan sekarang. Makanya saya bilang tadi ke depan di perpustakaan saya itu buat lebih tematik. Jadi kami membuat pameran kebudayaan muatan lokal, itu pasti orang akan datang. Jadi kita di situ muatan lokalnya. Ya kalau di Lembata kan mungkin dipamerkan bagaimana cara berburu ikan paus, melompat, apa semua. Saya bersyukur saya pernah ikut pergi itu orang Lembata berburu menombak ikan paus. Nah kalau ada muatan-muatan lokal seperti itu di Lembata kan di Pindrang bagaimana cara menanam padi yang baik, terus di tempat kami bagaimana cara berlayar. Jadi itu ke generasi muda harus bagaimana diajarkan cara belajar. Itu yang tidak terjadi di sekolah kita. Terima kasih buat atas inspirasinya. Itu menarik bagaimana belajar tentang belajar ini menjadi kata kunci yang menarik. Terima kasih Kang Halim, Bu Sri Wahyaningsi, Mas Ridwan Alimuddin, Romo Muji. Kita sudah berbagi, ini menarik. Betul kan, ternyata dimensi literasi itu ada 4, tidak cuma persoalan baca tulis, tapi ada 4 hal yang menarik tadi, bahwa literasi itu punya dimensi pendidikan, pengetahuan dan keterampilan, iya. Jadi jangan percaya sama saya untuk menyuruh kalian DO. Sekolah tetap, tapi hargai proses, tuh kata Ridwan yang pertama. Yang kedua, dimensi ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang memberdayakan. Ini kata kuncinya nih. Yang memberdayakan dan menggunakan aspek sosial budaya termasuk kekayaan lokal. Yang ketiga, dimensi kesetaraan dan keberadaban. Bagaimana pendidikan itu kita hapus stigma tentang masih ada diskriminasi. Walaupun sampai sekarang masih ada diskriminasi, tapi teman-teman ini tidak meributkan itu, tapi justru melawan diskriminasi dengan cara-cara mereka. Saya yakin Ki Hajar Dewantoro akan berbahagia di kuburannya yang menciptakan bukan kata sekolah, tapi taman. Taman siswa, dan taman itu tidak berdinding. Seperti tema kita hari ini. Dan yang keempat tentang dimensi penguatan budaya, literasi. Ini 4 kata kunci. Terima kasih ke semua teman yang sudah hadir. Mudah-mudahan kita mendapatkan inspirasi dari sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.